untuk Alter Ego Your team X is banning. terutama. Nah ini dia juga dulunya salah satu pro player di game lain. Ya. Dan dia sempat ke Mobile Legends juga dan sekarang kembali menjadi coach, ini keren banget. Tapi kalau kita ngeliat juga Esmeralda menjadi first bet dari teman-teman GPX Ladies. Oke, dan ya Benedetta kembali di ban juga Your seperti team biasa. is banning. Di mana ada RRQ dan Alter Ego, di situ ada Benedetta yang di respect ban. Ini benar-benar dari awal sih, ini dari awal, dan bahkan juga ada beberapa Your team tim yang is coba untuk banning. lepas gitu kan. Dan impactnya sih bahaya gitu, dan biasanya di game 1 masih coba-coba kita lepas nih ya, di game 2 tetap di ban. Your team Nah, is ini banning. kita bakalan lihat juga ya tentunya. Karena udah ada Esmeralda, Benedetta, dan juga Paquito yang di-ban sama teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu satu ban terakhir dari Alter Ego Nyx sebelum memasuki ke dalam big phase tentunya. Oke, kalau kita ngelihat udah ada Hayabusa dan juga Lunox. Satu lagi mungkin boleh Matil mungkin Matil, yes. atau Barats. Matilda kalau aku. Barats, Karena- Matilda untuk mid lane juga bisa sih kalau emang mau ban Eve mungkin, atau Ruby. Tapi aku lebih senang Matilda karena Ciwin pakai Matilda itu benar-benar gak ada obat, dan kalau misalnya Matildanya lepas, let's say Baratsnya yang emang Your team diambil, is nah itu tuh picking. dia bisa dikomboin bareng sama hero-hero lain. Yang Your penting team Matildanya is bisa picking. ngerusuh, dan ini malah bisa menjadi kesempatan. Dan apa aku bilang, kalau lepas nanti Ciwin ambil. Yes, tapi yang menarik adalah ban ketiga dari Alter Ego, ini respect ban sih harusnya. Kaja. Ini setiap GPX jarang banget tuh, Kaja lepas udah jarang banget. Bener-bener di awal doang ketika dipakai sama Fundul itu bener-bener menggila, dan kali ini udah mulai di ban lagi. Bener-bener nggak dikasih lepas, namun sudah ada Barats yang di shadow pick, bakal ngambil Barats Rafa mungkin, atau dia ngambil Ruby dulu sih bisa jadi untuk nutup dari segi crowd controlnya. Ya, boleh banget. Tapi karena ini Barats dari Stacy, ini sekarang tuh Stacy namanya jadi Stacy Matrix ya. Agak sangat-sangat ke barat-baratan sekali teman-teman. Tapi Fumi Echo satu pick lagi, Ruby boleh sih sebenarnya kalau mereka mau ambil, karena Baratsnya juga berpotensi untuk menjadi Your team seorang is jungler picking. ya. Iya, betul banget, Barats jadi junglernya. Dan kalau misalkan kita lihat dari dua pick langsung nih dari GPX, apa yang bakal diamankan? Mungkin ke arah mid lanernya sih. Satu mid laner dulu, antara Parche bisa jadi, atau Eevee juga. Terus satunya experience, si Esmeralda sebenarnya cukup oke tuh. Oh, Esmeralda punya mobilitas tinggi, landingnya cukup kuat, atau X-Borg mungkin. boleh sih kalau misalnya dia mau export juga ya teman-teman, karena balik lagi buat export sendiri kalau di landingin sama seorang Ruby, itu Ruby-nya yang bakalan kesulitan gitu loh. Kecuali dia memang bisa mainin kayak agresivitasnya gitu loh. Jadi kayak mungkin Ruby-nya lebih ke arah dari Your awal team dia is langsung picking. beraniin aja, dan kalau emang Xbox-nya takut itu bisa menang laning gitu loh. Tapi mostly kalau misalnya head to head Xbox ketemu Ruby, Xbox yang bakalan menang. Betul sekali, dan kita bisa melihat di mana sudah adanya Yif dan juga Yi Sun Sin yang diamankan menjadi 2 pick langsung. Oke, berarti dia mengamankan satu asuransi late game juga ke arah junglernya nih. Ini bakal lebih enak pastinya, dimana dia ada bantuan dari jungle retribution, dia ada efek juga nantinya tergantung retribution yang diambil. Jadi lebih enak sih ketika mid game, walaupun memang ya tergantung banget sama item. Ketika udah jadi War X, mungkin selanjutnya BOD udah ada 2 item, Your team kita bakal is bisa menggila banning. banget. Namun kita lihat sudah Rafaela ya. Ya, kalau buat Rafaela sih memang udah jadi salah satu combo yang wajib ya kalau misalnya bermain bersama dengan Barat, supaya dia bisa dapat tambahan movement speed juga, terus nanti dia bisa rotasi lebih gampang karena Barat itu kan hitungannya lambat gitu loh. Terus kalau bisa jadi bantu dengan Rafaela, apalagi dia punya Holy Healing, ya kan bisa bakal movement speed juga, jadi lebih enak untuk dia berotasi, jungle pattern juga bisa jadi lebih cepat gitu kan, atau mungkin justru malah sambil dibantuin sama Rafaelanya. Iya, betul banget, dan bisa lebih sustain juga sih dengan adanya heal gitu kan, apalagi nanti dengan favor itu bakal jadi darah banget sih untuk Baratnya, jadi bisa lebih sustain aja di depan, lebih kuat. Your team Sementara is sudah ada Nathan banning. yang menjadi band keempat juga, walaupun udah ada satu asuransi yang dimana Yi Sun Sin digunakan sama GPX. Your Udah team is ada banning. asuransi tapi tetap mau nge-ban karena Nathan. Oke. Oke, tapi di sini ada yang menarik nih, Kolim. Dari Rama Ervianda, Kak Kesur tolong bilangin Puni kalau menang langsung gue lamar. Terus ada juga nih dari Bujay, habis hujan datang pelangi.
GPX menang, aku lamar Funi. Waduh, kalian berantem dah berdua ya. Yang mana yang mau ngelamar Funi dah? Banyak banget mau ngelamar Funi ya ini. Funinya mau kagak ya? Ya ampun. Ya mudah-mudahan ada yang keterima ya, nanti gue bisa bantu doa sih. Ya bantu doa, mas kasih semangat aja gitu kan. Betul sekali. Jadi semoga kalian beruntung bisa menjadi ya. Mungkin harus menyaingi album dulu ya. Banyak banget sih saingannya ya. Betul. Tapi saingan utama tetap album ya, Albert. Itu Sulit susah to banget me. sih saingan utamanya, susah Is banget dead. ya. Gimana caranya Lancelot Civic ya, teman-teman? Aduh. Tapi kembali lagi ke dalam game, tentunya udah ada Pasha yang di-ban sama teman-teman dari GPX Lady. Sementara itu untuk Alter Ego Nyx ada Nathan dan juga X-Bar. Oke, ekspor menjadi last band juga ya untuk teman-teman dari Alter Ego. Ini dibuang lagi nih satu hero experience yang cukup kuat, karena memang kalau kita lihat juga dari teman-teman GPX ini belum ada satu experiencernya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari hero poolnya LE, mungkin masih ada lapu-lapu sih yang bisa untuk diamankan. Iya, masih bisa diamankan kalau teman-teman dari Alter Ego nggak dinaipin. Ya, bisa jadi Nah, dinepik juga soalnya. tapi kalau misalnya diambil pun kayaknya LA harusnya masih punya hero pool lain sih. Justru itu malah bisa menjadi salah satu game plan yang bisa saja sudah direncanakan teman-teman dari GPX. Bisa jadi banget. Tapi kita bakal lihat nih. Harusnya satu magical damage dulu sih kalau memang mau diambil, namun sudah ada Shadow Pick sepertinya. Karena Yuzong, ini kalau beneran Yuzong, posisi dari Fundul harus dikit hati-hati sih, karena bisa banget di dive sampai ke belakang-belakang. Iya, tapi aku tuh masih ngakak terus ya tiap kali ngelihat Fundul. Funi, kenapa kamu jadi nama Fundul? Tapi kayaknya bawa hoki ya sepertinya nama ini. Dari pertama kali matchnya yang bisa betul. dapetin satu sama Belatron itu Fundul punya itu kan. Your Funi team Gundul. is picking. Karena waktu itu dia memang pas ada salah satu fotonya dia itu pakai filter yang gundul, jadi mirip sama Pacol. Oke, siap. Makanya mungkin namanya terinspirasi dari situ kali ya. Dan ternyata Run yang bakalan langsung mengambil ke arah seorang Chang'e. Dan Chang'e Pasha itu salah satu hero pegangan dari seorang Run. Yes, dan memang magical damage yang dibutuhkan sama teman-teman dari Alter Ego. Ya, sudah adanya Rafaela dan crowd control bisa ditutup sama Ruby. Makanya dari itu Chang'e ini menjadi pick yang cukup oke sih. Namun Yuzong ya ternyata diambil nih sama teman-teman dari GPX. Oke, kemungkinan bakal dipegang sama Ele sih. Harusnya sih ya kalau udah kayak begini. Tapi kita akan lihat Cincau Kimi. Boleh sih sebenarnya kalau kamu mau Kimi, tapi Oke, ranknya lumayan oke sih. Dan kalau misalkan dilihat ya, dari Alter Ego belum ada loh satu hero yang bisa sampai ke backline. Tapi bisa banget untuk ngambil lapu-lapu juga nih. Let's see. Oke, sepertinya jadi Walker, lapu-lapu juga bisa jadi. Lapu mungkin bakal dipegang sama Funi Ego sih dengan kemungkinan seperti ini ya. Karena fans Nancy bisa jadi dia malah memegang Ruby. Bisa jadi, tapi kalau kita bahas soal Ruby dan lapu-lapu, sebenarnya fleksibel sih. Buat ya karena dua-duanya fighter gitu kan, bisa banget ya mau ditaruh di XP atau di God Lane sama aja. Tapi mungkin kalau kita melihat dari objektif Turtle itu bakal ada di XP lane yang pertama, maka harusnya lapu-lapu sih yang XP. Jadi bisa perang gitu kan ketika berempat. Betul sekali. Nah, ini bakalan dilihat juga ya tentunya nanti untuk pertandingan yang pertama tentunya dari match keempat antara GPX Ladies melawan Alter Ego. Oke, dan lapu-lapunya dikonfirm, berarti sudah muncul 10 hero nih total, dan kita sekarang udah sampai di 55.000 penonton kali ini, gila. Wow, 55.000 penonton tapi kok likes-nya baru 12. Kak, tancepin dulu dong guys. 25k aku tunggu ya teman-teman. 25k. Mana ini kekuatannya dari GPX ataupun dari Alter Ego Nyx? Waduh, pendukungnya langsung likes dulu dong supaya kita juga bisa cepat mulai tentunya ke dalam gamenya. Dan kalau melihat dari draftnya sendiri, Lim, suka yang mana? Sky Sun Sin, Fundul Yivi. Tapi early Matilda GPX sih. Oke. GPX. Matilda. Matildanya roll itu kemarin, wah dia Ganggu jago banget ya. banget sih, jago banget. Bener-bener jago. Betul. Emang dia mainnya juga rusuh, tapi rusuhnya dia itu lebih calculated gitu loh. Kalau menurut aku dia masih bisa menjaga tempo rusuhnya. Jadi kayak mungkin rusuh di early, late gamenya nggak begitu rusuh. Kalau misalnya Vivian nggak rusuh terus, dan itu benar-benar ganggu karena follow up-nya juga cepat. Tapi kalau dilihat lagi tentunya dengan adanya Pixie itu, kalau menurut aku
Sepengamatanku dia itu lebih banyak main ke arah cover. Ya. Tank-tank yang cover, rover-rover yang cover mainnya, ngejagain gitu kan. Tapi waktu itu juga dengan menggunakan Matilda, dengan menggunakan Jawhead, dia juga bisa menunjukkan agresivitas yang sama seperti Chiwin. Yes, dan here we go di match terakhir kita di game pertama antara GPX yang akan berhadapan dengan Alter Ego. Jadi buat kalian para pendukung GPX atau Alter Ego, langsung diramaikan di kolom komentar kita, di spam hashtagnya, dan dukung terus tim favorit kalian. Yes, jangan lupa nih guys, di like dulu dong. 14.000 likes, keren banget kalian. Baru dibilang sebentar udah naik 2k. Tapi Earl bakalan coba untuk mengganggu aja nih dari teman-teman Alter Ego di sini. Soal belumnya udah mulai di-charge juga, tapi ternyata Little Wanderer-nya masih berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Nix. Yes, nice retrieve barusan dari Sky, berhasil dapetin juga. Tadi last hit-nya masih dipegang sama teman-teman dari GPX. Sementara kalau kita di top lane, Ele versus Fumi Echo. Oke, ini dimana Yuzong, sebenarnya Yuzong punya early game yang cukup oke sih. Dengan Dragon Tail gitu kan, dia bisa banget untuk nge-zoning. Apalagi kita tahu pasifnya Yuzong ini benar-benar mengganggu, namun lebih mengganggu posisi dari Earl sih jujurnya, karena nggak dikasih lepas dari orange buff-nya. Namun sudah ada satu backup dari Pixie dan masih bisa mengamankan dengan cukup aman. Betul sekali. Dan ini juga kalau kita lihat ternyata untuk laning, untuk jungle pattern-nya itu juga cukup imbang-imbang, bahkan bisa lebih cepat ke arah seorang Stacy karena dia memang dibantu oleh seorang Rafaela gitu loh. Oke, di bottom lane sudah ada Cincau dan matchup-nya bisa kita lihat Nancy Ruby yang bener-bener di zoning out nih, nggak dikasih maju sama sekali. Tapi kalau dari segi levelnya sebenarnya masih aman sih, masih sama-sama level 3 dan akhirnya ya lebih milih untuk mundur dulu dari Ruby-nya. Sementara kita lihat di mid lane Earl coba untuk dipukul mundur terlebih dahulu dan masih bisa aman tentunya. Yes, tapi kalau ngelihat dari turtle ini juga sebenarnya bakalan langsung di start aja sama teman-teman dari Alter Ego Nix sendiri. Dan sementara itu di arah bottom lane, Cincau sepertinya bakalan langsung mendapatkan plating dari Taras yang ada di arah bottom lane. Tapi turtle-nya juga ditukar tentunya sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Wah, ini mirroringnya cantik banget sih, karena mereka coba untuk mirroring karena di awal ya dengan adanya dua marksman mungkin agak sedikit sulit ya kalau memang mau dipaksain kontes tadi ke arah turtle pertama. Jadi mereka lebih milih untuk mirroring, dan ya kalau kita lihat dari segi goldnya memang lebih diuntungkan sama yang mirroring. Nah, tapi ini titik baliknya adalah gimana cara tim yang berhasil dapetin turtle tadi menggunakan buff turtle-nya dengan sangat-sangat objektif gitu kan, dengan sangat-sangat prima. Dan kalau emang misalkan bisa itu nanti sampai di turtle kedua game-nya masih bisa dipegang sampai dapet turtle. Iya, tapi tetap aja mereka juga lebih enak karena di gold platingnya itu benar-benar dimakan habis sama Cincau dan juga Sky. Jadi ini benar-benar bakalan bikin mereka lebih tajir lagi tentunya. Dan udah mulai kecicil tentunya sama soul glove dari seorang Chiwin. Tapi di ada bottom lane Elemon juga sudah mulai gak apa-apa. Kalian Fumi nabrak tembok gak masalah karena Sky juga udah mulai datang. Naganya mengudara langsung prit ke arah seorang Fumi Echo. Menjadi first blood. Elemon sudah mulai mengeluarkan taring naganya. Oke, adu mekanik nampaknya tadi dari kedua fighternya. Dan ada bantuan memang dari Sky, namun kali ini Gold Shield yang ada di top lane bakal dikuras lagi kali ini bersama dari Ele dan Sky-nya. Wah, ini menjadi satu momentum lagi sih, bahkan bisa didapetin turretnya. Wah, ini menjadi keunggulan tersendiri juga. Bisa kita lihat dari segi network yang diunggulkan hingga sekitar 2000. Betul, 2000 network di menit yang bahkan belum sampai menit keempat. Dan itu benar-benar jadi gold funneling banget, terutama untuk seorang Sky sendiri sebagai Yisun Sin-nya. Dan buat turun sendiri sepertinya agak cukup kesulitan. Tapi barusan ultimate dari seorang Rafaela masih bisa dihindari. Nice. Juga masih ada flick out yang digunakan. Tapi kalau udah ada Blemos Fighter gak bakalan bisa selamat lagi tentunya dari seorang Chiwin yang XP-nya sudah cukup sekarang. Tapi Cincau dan Sky juga sudah mulai datang membantu Elemon menjadi badan untuk mereka. Mundur di belakang juga ikut memberikan damage ke arah teman-teman dari Alter Ego Nix. Gila, ini dua pemain yang harus tumbang. Ya, Chiwin yang akan keluar sebagai korban tadi. Tapi it's okay, karena ya dia berhasil mendapatkan 2 kill. Apalagi satunya ke arah junglernya juga, serta objektif turtle bisa menjadi bonus juga nih. Ini menjadi nilai plus lagi nih, karena keunggulan goldnya semakin mantap ke arah 3000 sekitar. Yes, dan kalau kita lihat juga ya teman-teman, udah ada 80.000 penonton yang berada di kolom komentar. Wow, tapi likes-nya kenapa belum banyak? Ayo buktiin dong kalau misalnya fans-fans dari tim ini tuh benar-benar kece banget, tersolid, terkece, termantap tentunya sejagat raya. Gila, 80.000 ini banyak
banget sih, gila. Keren banget sih Dan ini kalian. baru game pertama loh. Betul, ini benar-benar angka yang banyak banget pastinya. Dan dukung terus, jangan lupa dukung tim favorit kalian. Karena Ele udah sekarat banget. Dan Black Dragon juga harus dikeluarkan untuk defensif, mau gak mau. Iya, tapi nggak masalah, yang penting masih bisa selamat juga ya. Dan ada backup juga tentunya dari Ciwin bersama dengan sakit. Muni. Tapi mulai sakit banget ternyata. Basic attack dari seorang Sky, tapi dia nggak berani untuk memajukan. Nggak mau mengambil resiko. Terutama ketika udah ada call juga, dan Fundul bakal membuka papan caturnya. Langsung aja coba untuk ambil ke arah seorang Rafaela dari Pixie Midi. Tapi Fumi Eko masih bisa mundur ke belakang. Oke, dan ini killnya cukup minim ya. Bisa dilihat dari 6 menit hampir gamenya berjalan. Killnya hanya total 4. Namun Mainnya lebih objektif, Betul. terutama dengan adanya kehadiran dari coach baru Alter Ego Nix, yaitu Suja. Mereka pasti bakalan diarahkan untuk bermain lebih objektif, karena Suja sendiri memang dari dulu itu bermainnya lebih ke arah objektif. Oke, pengaruh dari coach mungkin ya. Tuh. Tapi ini harus dikit hati-hati nih, karena balik lagi dari GPX dia punya 2 asuransi late game. Ada Isunsin, ada Kimi. Jadi kalau misalkan dikasih nyaman kayak gini, lama-lama nanti GPX-nya bakal makin menggila sih. Kalau udah masuk late game Kimi yang kita tahu dia punya range jauh gitu kan, apalagi Tuh, maksimum charge sih. iya, apalagi kalau misalkan kita lihat untuk ngincer backline dari Alter Ego seperti Fumio Eko gitu kan. Betul, dan kalau kita lihat juga Fundul yang berada di area mid lane bakalan clear minion aja. Sementara itu kalau kita lihat Elemon bersama dengan Sky udah mulai mencoba untuk mencolek ke area Tarto. Wah, ini bakal dikontes sih, namun sudah ada Black Dragon form kali ini dari Ele. Coba Uta dikasih dulu reward manipulation, kocar kacir semua. Satu yang harus tumbang ternyata dari Pixie, namun Stacy nggak bisa kabur kali ini di depan. Sakit juga damage, masih punya Aegis, nampaknya masih bisa selamat. Namun di sisi lain juga dikejar. Kali ini Ele menggila, double kill Israel, next target run. Masih coba dikejar lagi, kali dikasih stickernya dulu, efek slow dan triple kill Israel. Elemon berhasil mendapatkan triple kill. Oh my god, Ele yang sudah mulai menjelma menjadi Elemon. Waduh. Lemon Ladies kah? Oh my god, ini menjadi semakin menarik tentunya karena semakin lama juga semakin tajam kalau kita lihat permainannya. Tapi targetnya sudah bakal diambil oleh teman-teman dari GPX Ladies. Alter Ego Nix, mereka sudah mulai harus memikirkan cara bagaimana supaya bisa memecahkan tempo permainan yang sudah dibuat sama teman-teman dari GPX Ladies, karena sekarang Stacy-nya juga masih sedikit kecil, stack big-nya masih belum banyak, dan dia harus bisa mendapatkan positioning yang enak plus mainnya di tempat sempit, ya nggak sih? Oke, dan ini yang bahaya sebenarnya dari goldnya sih. Ya, dengan ada Isunsin sama Kimi yang tadi sempat dibahas kan, 2 asuransi late game, tapi keunggulan goldnya bahkan hampir sekitar 6.000 ya kurang lebih. Betul, tadi sempat di 7.000, sekarang udah mulai di closing lagi gapnya sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Berarti memang terlihat kalau farming dari teman-teman Alter Ego Nix itu sebenarnya masih bisa digunakan untuk closing gap dari network yang ada. Tapi tetap aja kalau teman-teman dari GPX Ladies bakalan coba untuk maju kayak begini, apalagi dengan kehadiran seorang Elemon yang bakalan menggunakan Black Dragon Force untuk coba maju. Super Eagle bakal ke arah seorang Stacy gak akan bisa selamat. Ciwi takes the kill. Sementara itu di arah top lane, Fumi Eko gak peduli, peta cuek, langsung aja push untuk bisa mendapatkan satu outer turret. Tapi habis itu dia harus pulang karena posisi dari teman-teman Alter Ego Nix semakin dipukul mundur. Wow, heptasis seperti tadi dari Fumi Eko. Coba intip itemnya dikit, Pak. Nah, Wow, oke. Bloodlust dan heptasis ini sebenarnya udah cukup jarang ya dilihat di mana lapu-lapu dengan heptasis. Karena ya biasa mungkin munculnya ke arah BOD langsung sih, biar lebih tajam lagi gitu damage-nya. Tapi oke, it's okay karena masih ada 2 item offense intinya dari item lapu-lapunya. Jadi dia mungkin bisa nanti nge-take down ke arah salah satu marksman-nya, atau ke Yibi juga mungkin bisa. iya, boleh sekali ya teman-teman. Dan kalau aku lihat ternyata udah ada 95.000 penonton, tapi Lexia kok baru 20.000. Tancapin lagi teman-teman, buktiin kalau kalian itu adalah fans tersolid, terkece, termantul sejagat raya. Tapi kalau kita lihat Lordnya bakal di-stop lagi sama teman-teman dari GPX Ladies, dan berhasil diamankan oleh seorang Sky. Dan Oke. sekarang mereka bakalan ngatur temponya, diturunin dulu. Mereka bakalan atur lagi minionnya supaya nanti bisa nge-push 3 lane push tentunya, dan Lord bakalan berjalan dari area mid lane.
Yes, betul banget. Dan kali ini dari teman-teman Alter Ego yang harus defense. Jadi dia jangan sampai ada yang keculik sebelum defense nanti dilakukan di dalam base-nya. Namun kali ini purple buff-nya udah mulai diganggu. Namun ya Retribution masih bisa mengamankan dari purple buff-nya. Sementara kita lihat dari Earl udah mulai maju ke arah depan dan coba di-spray lagi ini sama Cicau. Zoningnya cukup bagus. Kali ini sudah datang juga dari LA dengan Black Dragon Form mengincar ke arah Stacy. Nggak bisa kabur dari Stacy ternyata. Sementara di sisi lain Bundul juga coba ditarik. Pensinesi dari depan dari kali ini Level Factor mengamuk dari Bumeko coba untuk dimaju lagi yang harus menjadi korban. Namun Sky masih cukup kuat. Sementara di sisi lain Kimi coba untuk melakukan push juga di arah top lane. Satu bayar satu, oke. Tapi ya Cincau, free hit juga di arah top lane, gak masalah. Bakalan mundur aja dulu karena udah ada Meteor Shower juga yang sempat dikeluarkan oleh seorang Lucian. Tapi ternyata Presidency tidak sempat menarik ke arah seorang Cincau dan masih bisa mundur ke belakang. Tapi memang cukup sakit sih tentunya dari seorang Cincau sendiri. Apalagi dengan menggunakan dia punya basic attack, apalagi energy transformation juga. Dan yang perlu diingat, range dari energy transformation dia itu yang paling jauh daripada semua marksman lainnya. Iya betul banget dan berhasil mendapatkan 2 inhibitor turret di mana mid inhibitor dan bottom inhibitor udah berhasil diamankan nih sama teman-teman dari GPX. Otomatis ya minion di bottom lane ini nggak perlu ribet-ribet diurusin lagi karena bakal selalu nge-push. Sementara map controlnya udah mulai dikuasai lagi karena sudah ada Mountain Shocker yang coba keluar kali ini dan maksimum charge lumayan sakit. Ini Bumi Eko loh yang nahan gitu kan. Gimana kalau run-run yang kena namun top lane bakal coba untuk diambil kan dari reward manipulation masuk juga dari Bumi Eko dan sakit banget damage-nya. Cincau berhasil nge-spray ke arah Bumi Eko dan Bumi Eko yang harus tumbang. Oh my god, Cincau yang kemarin terlihat sedang berlatih bermain Bennett. Aku pikir dia bakal main Bennett, ternyata dia malah main Kimi dan Kiminya it works. Bagus banget malah menurut aku dan dia juga bisa menjaga posisi cukup baik apalagi dengan adanya Jimin yang cukup berada di area depan bersama dengan Ele, tapi Jimin sepertinya agak sulit untuk bisa selamat. Pasti bisa selamat. Guiding Wind favoritnya juga nyala dan itu bikin dia dapat Regen HP yang lebih bisa membuat dia sustain. Oke, berarti tidak ada yang berhasil di pick off. Ini bakal dimajuin lagi sih. Sakit banget ya ampun. Maksimum charge-nya barusan kena ke arah Pixie dan langsung menyisakan 1/4 darah dari Pixie. Harus regen dulu. Minionnya udah mulai spawn. Hati-hati. GPX juga nggak boleh terlalu greedy memang. Namun sudah dari luar manipulation lagi dan flicker out ke arah dari Pixie. Sementara di sisi lain di bagian belakangnya Pak. Iya, ada cancel yang dilakukan sementara Bumeko yang menjadi korban pertama menyusul dari Pensinensi. 2 pemain yang harus tumbang. Masih coba untuk display lagi sama Cicau. Sakit banget. Pixie-nya masih bisa hidup karena dia berhasil regen di dalam base-nya. Namun core-nya terbuka. Kali ini coba untuk ditembakin namun sepeda Cicau sakit banget. Pixie-nya harus down. Next target Stacy. Base-nya kebuka semua langsung dan ada reward manipulation dan 1-0. GPX take the game one. Oh my god, congratulations GPX berhasil mengamankan poin pertama. Wow, dari best of 2 ya tentunya. Dan kalau kita lihat juga dari layar camnya ada coach. Wey, coach belakang kita, Bapak Basyo tentunya. Senang Waduh. banget bos. Ini dia ramai sekali nih ya. Bukannya muka ini lagi ya. Ya, Setiap ya, hari ya. udah ketemu gitu kan dulu. Aduh, sekarang ketemunya beda kamera ya. Nggak apa-apa. Betul sekali. Oke, dan kali ini Elemon keluar sebagai MVP. Ini pemandangan yang sangat jarang sih. Wah. Mohon maaf nih. Biasanya LA itu kalau nggak coklat timnya nggak menang. Itu Ini dia. tumben banget nih dia MVP timnya menang. Waduh, senggol bos. Aduh, Waduh. ini ini bukan- LA lagi kerasukan aura guys. Makanya ini ada apa dengan Ele nih? Wow, Justru dia tapi- MVP malah. Dan dari teman-teman Alter Ego juga nih didukung dong, jangan mau kalah gitu kan. Kali ini Betul. masih bisa nih kalau mau nyamain kedudukan gitu loh. Oh jelas, apalagi karena mereka udah ngeliat juga nih pola permainan dari teman-teman GPX Ladies. Mereka sekarang malah punya kesempatan yang lebih besar untuk memanaskan mesinnya. Sekaligus tadi udah ngeliat, oh gaya mainnya kayak gini nih. Berarti kita bakalan counter Your dengan team cara is strategi banning. yang seperti ini. Iya, karena pasti analisanya juga cepat banget sih. Kalau misalkan udah ada coach itu pasti udah lebih enak Your lagi. Namun team kali ini is banning. kita lihat dari bandnya sudah ada Kaja dan Lunox. Ini menjadi 2 band langsung untuk Alter Ego. Dan menyusul dari GPX sudah ada Mathilda dan Benedetta. Ya masih respect sih. Yes, masih respect tentunya, nggak mau ngelepas lagi karena udah teruji secara klinis juga ya. Gajah dari seorang Gundul, aka Puni Gundul, itu sangat berbahaya. Mungkin kalau Puni Gundul beneran langsung auto juara nggak sih? Gak mungkin ya, Gimana ya? nggak mungkin teman-teman bercanda ya.
Gak mungkin. Nanti aku dihantam sama Funi pula. Enggak ya, Funi bercanda ya sayang. Gak, ampun. Tapi kalau kalian juga nih tentunya dari alter ego sendiri, karena adanya Fancy, Nancy, Pixie, dan Stacy. Stacy ini kan sebenarnya jungler Your baru team mereka is banning. yang emang datang sekitar awal tahun lalu. Dan dia juga memberikan performa yang menurut aku bagus banget. Dia juga bisa melengkapi kekurangan dari alter ego sendiri. Tapi pergeseran permainannya itu udah mulai terlihat. Dulu alter ego yang dulu mereka lebih banyak main war, mereka lebih banyak ikut fight. Mereka maunya berantem berlima, hantem gitu kan. Ketika Stacy masuk mulai berubah, mainnya jadi mulai pick off, mainnya mulai jadi kayak split. Terus tapi kebanyakan itu pick off, apalagi ketika dia dulu berhasil memainkan Harley. Meta-metanya Harley itu benar-benar dia jadi banget dan itu on fire banget. Sekarang mereka udah mainnya jadi lebih fleksibel, Your team makin is picking. objektif. Ini yang berbahaya dari alter ego Nyx kalau aku bisa bilang. Oke, ya mungkin mereka bakal lebih objektif. Dan kalau dari Stacy sendiri ya, kalau kita lihat dari recordnya di turnamen ini, ketika dia megang marksman itu gila banget sih. Oke. Granger, Jisun Shin itu benar-benar kayak dia tahu banget hero ini bisa ngapain gitu kan, dan farmingnya bagaimana. Namun kali ini ada Hayabusa nih yang lepas, bakal langsung diambil sepertinya sama teman-teman dari alter ego, atau mereka bakal mengambil hero pick lainnya. Masih ada Jauhead juga dan ternyata Hayabusa. Your team Yes, is picking. Hayabusa kalau lepas lebih baik diambil, apalagi buat Stacy sendiri. Ini salah satu hero pegangan dia. Aku bisa bilang. Dia memang jarang pakai Hayabusa dulu, tapi sekali pakai serem banget loh. Iya, karena memang pastinya dia gue punya pengalaman lah, biasa walaupun yang nggak terlalu sering, karena memang dari Hayabusa sendiri itu sering banget di ban, jadi ya wajar aja gitu loh dia jarang pakai Hayabusa. Namun kali ini nih berbahaya banget, Jauheadnya lepas. Di combo sama Parsha. Aduh, ini kalau Jauhead nih, aduh iya, Jauhead kalau dan ada Parsha juga, gila sih ini. Ini 2 damage output early-nya udah cukup nih. Tapi tinggal nanti pikirin untuk asuransi late game dan salah satu frontliner tambahan. Sementara kalau kita lihat dari alter ego, mengamankan satu roam mungkin ke arah Rafaela kah? Atau mungkin seperti Beletron nge-counter Jauhead pakai Martis? Ya, Atau apa? Mungkin ada hero-hero yang udah disiapin, Pakito. waktu itu sih sebenarnya bisa ya dibilang, karena Fumiko juga waktu itu udah sempat menunjukkan performa dia menggunakan Pakitonya bagus juga, dan mungkin mereka bisa ikut ambil full play kalau mereka mau. Bisa Dan aja kayak gitu kalau kan. mereka mau mainin Kimi lagi, tapi ternyata Esmeralda sepertinya yang akan diambil. Kalau ada Esmeralda, menurut aku ini Fancy Nancy yang bakalan pakai Pakito. Esmeralda dipegang Fumi. Your team Wah, is ini picking. Fumiko dari recordnya juga bagus banget lagi kan main Esmeralda. Dia tahu banget nih kayak shield Esmeralda tuh semana gitu kan, terus dia bisa ngapain. Dia juga tahu banget target yang harus ditempel, dan ini sebenarnya cukup berbahaya Oke. untuk teman-teman GPX juga. Sebentar, ada pantun nih yang bagus dari Kak Andri Yomansyah. Beli NMAX, beli benang. GPX pasti menang. Boleh. Boleh. Ayo mana ini alter ego, alter champs. Ayo dukungannya dong. Mana ini? Burung dara, burung pipit, defeat. Oh my god. Ya ampun. Ya Singkat sekali. ampun, singkat. Defeat dah. Ya. Defeat, ya bagus sih tapi kayak unexpected ya teman-teman. Ayo Your lagi team yang is banning. punya pantun cakep-cakep, yang punya dukungan untuk para tim yang bagus, aku bacain pasti. Iya, pasti yang suportif ya, yang tidak Betul. menjatuhkan. Tolong ya. Betul sekali teman-teman. Ini aku sambil cariin juga ya tentunya, karena kalau kita ngeliat sekarang kan lagi menunggu untuk fase band phase yang kedua. Dia langsung aja nih teman-teman ya, supaya kalau kalian punya pantun aku bisa bacain sekarang nih. Oke, Your namun team Kagura is juga udah banning. di-ban nih, menjadi band keempat untuk teman-teman dari GPX, melihat belum adanya sosok mage atau magical damage-nya di arah alter ego, dan Kagura ini menjadi band yang cukup oke harusnya. Oke, Kagura salah satu hero pegangan dari Runrun juga, dan memang berbahaya, apalagi dia kemarin masih sempat memainkan Kagura kan ya? Ya kayaknya Beletron pernah, alter ego kayaknya waktu itu pernah. Pokoknya Kagura tuh muncul tapi gak banyak Kagura. Oke, tapi seenggaknya seingat aku sih, Runrun itu udah pernah memainkan Kagura, dan that's why makanya mereka lebih pilih kayak oke kita respect aja ya. Your untuk team is teman-teman dari banning. GPX Lane, supaya
jangan sampai nih nanti Nathannya malah keambil sama Kagura gitu kan. Tiba-tiba dilempar, Seme ambil langsung di Your yang team overturn, is meninggal. banning. Iya, dan mempersempit juga sih, karena emang dari pool hero match sekarang nggak terlalu banyak juga, dan dengan adanya ban Karakagura jadi dipersempit lagi. Sementara last ban-nya adalah Rafaela. Sementara dari sisi Alter Ego, last ban-nya apa yang akan di-ban? Karena sudah ada Ruby yang di-ban menjadi ban keempat. Oke, ternyata Rafaela ya. Berarti mereka nggak mau kalau misalnya kombonya makin enak lagi tentunya untuk teman-teman dari Alter Ego sendiri. Karena kalau misalnya Esmeralda ditemenin sama Rafaela, Esmeralda itu kan dia kekurangannya adalah dia nggak bisa kabur, dia nggak bisa ngejar. Movement speednya ya udah segitu-segitu aja, paling bisa pakai plasma shield, tapi kan dia nggak banyak gitu loh escape tool-nya. Kalau dibantu sama Rafaela, movement speed tambahan, entah itu ngejar sebagai inisiator atau bahkan untuk muncul defensif ke belakang, itu Your malah jadi team makin is mudah picking. lagi dan GPX nggak mau hal itu terjadi. Oke, dan karena dari Rafa juga bakal menyulitkan Jauheadnya sih. Adanya slow, terus nambahin lari ke pas dikejar sama Jauhead pakai ejector, masih bisa kabur jadinya. Jadi yang nggak mau sampai diambil sama teman-teman Alter Ego, jadi langsung di-ban aja. Sementara last ban-nya Roger, oke, dia lebih milih untuk nge-ban karena junglernya, karena memang belum ada juga sosok jungle. Namun kali ini, Your oke, team is picking. ternyata Baxia yang diambil. Ini bakal menjadi Baxia jungle sepertinya. Ini kalau memang Baxia jungle enak sih, karena kalau kita lihat dari belakang ini, belakangnya udah ada Nathan sama udah ada Parsha. Otomatis mereka tinggal perlu ya frontliner kuat aja untuk nutupin damage yang mau masuk ke arah mereka. Memang hati-hati ada Hayabusa, tapi ya hati-hati juga ada Jauhead gitu loh, bisa banget untuk nge-backup. Betul, apalagi dengan dia punya ejector tambah movement speed, ada shieldnya juga bisa ngebanting ke belakang, itu menjadi berbahaya banget. Dan kalau Pixie pakai Martis, berarti dia untuk masuk ke belakang, ganggu seorang Parsha, ganggu positioning Nathan, ini makin mudah lagi. Betul, intinya di distract aja dan nanti Hayabusanya bisa ngeplank. Dan last picknya Nana, Your oke, team is picking. Nana yang bakal dimainkan sama Runrun harusnya. Ini kalau misalkan Nana Runrun sih mantep banget ya, kayak dia punya satu Molina yang bisa nge-backup. Jadi ketika Jauheadnya nanti mau maju bisa kena Molina dan nggak jadi lagi, itu enak banget sih. Wah. Sementara kita lihat last picknya ini, by the way, ini Baxia masih bisa flex, Masih bisa flex, betul masih sekali. bisa XP juga nih. Oh, kalau misalnya Yesantin Granger masih bisa dijadiin jungle, tapi kalau misalnya tadi ada satu hero lagi, itu kayaknya bakal jadi full. Oke, oke. Kemungkinan besar jungle. Oke, ini kemungkinan Isun sini bakal jungle dan berarti Baxianya akan dilempar ke XP lane seharusnya. Iya, dan ini dari Adam Randani katanya hashtag Funi Parsha auto win. Widih. Waduh, oke. Kita bakal lihat ya, tapi ini karena Nathan yang pegang adalah seorang cincau. Aku cukup terkejut karena cincau itu jarang banget terlihat menggunakan Nathan gitu kan, dan sekarang dia bakal menggunakan. Oke, ini kalau menurut aku masih bisa karena lebih ke arah mage. Kalau kita kan dari dulu kalau misalnya kamu main mid lane, apalagi yang Funi dulu dari mid lane ya, pasti bisa main Kimi rata-rata. Tapi kalau misalnya Nathan itu kan sebenarnya lebih ke kategorinya ke arah marksman, dan ini menjadi hal yang menarik juga tentunya dan ditunggu-tunggu pasti untuk melihat performanya. Akankah penggunaan dua marksman ini akan berhasil kembali, atau justru Alter Ego udah memiliki salah satu cara, solusi untuk menghentikan dua marksman yang dipergunakan oleh teman-teman dari GPX Ladies. Oke, dan here we go di last game kita, di last match kita juga nih. Skornya 1-0 antara Alter Ego yang akan berhadapan sama GPX. Jadi buat kalian para pendukung dari GPX ataupun Alter Ego, diramaikan di kolom komentar sekarang. Jangan sampai tim idola kalian kalah di match terakhir kita. Betul sekali, jangan lupa dong likes-nya ditancapin dulu ya teman-teman. Baru 25k dari 75.000 orang yang menonton. Let's go, tambahin lagi likes-nya karena ini adalah match terakhir dari GPX Ladies yang akan melawan Alter Ego nih. Buset, Pixie si rusuh parah kali ini, udah mulai di reset dari purple buff-nya. Sementara kita lihat dari Earl juga, dia coba untuk ngejagain, bahkan sudah datang juga dari Fundul. Mereka benar-benar ingin secure ke arah purple buff-nya, dan hati-hati Pixie bisa banget untuk dipanis kali ini. Sudah ada scroll keluar dan masih coba di reset lagi. Bandel banget dari Pixie dan berhasil di reset lagi. Gokil banget. Oh my god, dari Pixie ini benar-benar nyebelin banget. Udah
2 kali loh itu di reset. Bahkan Elemon ternyata yang menggunakan Baxia bakalan harus melawan seorang Fumieko, tapi match up-nya harusnya bisa dimenangi sama Baxia karena dia memang bisa mereduce regen yang dimiliki oleh seorang Fumieko. Tapi kalau head to head banget, damage pasti dipegang sama Fumieko dong. Iya, yang penting jangan sampai miss aja dari skill. Dan kali ini Pixie gila banget, dia kali ini ngerusuk orange buff dan di reset lagi Pixie. Semua buffnya benar-benar diganggu, di reset terus menerus walaupun tadi ada backup dari Fumieko juga untuk mengamankan posisinya. Gila, keren banget Pixie. Gila. Ini Pixie bos senggol dong. Pixie Gopat sudah kembali lagi ke dalam lane of dawn. Tapi lihat, udah bakalan dipental aja dulu. Dan bahkan Sky atlet lempar flame shot kita sudah datang kembali. Ini dia Fudi Gundul sudah semakin membara dengan first blood yang berhasil dia amankan. Akhirnya berhasil dipanis kali ini, karena kalau misalkan memang reset lagi itu buying time-nya lama banget sih. Dan kali ini dengan berhasil dipanisnya dari Pixie, ya berarti Sky berhasil mendapatkan buffnya dengan sangat bebas. Namun kali ini bisa kita lihat juga di mana Earl yang udah mulai datang ke lane-nya Cincau, karena ya di mana ada Pakito ini yang bisa banget untuk nge-press posisinya Cincau. Berbeda satu level. Namun di top lane bisa kita lihat dari Elemon, Revitalisnya udah dibuka. Dan ya Fumieko gak boleh terlalu greedy lagi nih, dengan sudah adanya Revitalis yang di open, otomatis ya harus kembali mundur dan farming lagi. Betul, tapi sepertinya dia juga nggak mau menyerah. Tapi buat Elemon sendiri, mananya sudah mau habis. Dia udah nggak boleh begitu banyak memaksakan tentunya. Dan harus mulai clearing di bawah turret. Inisiasi yang sangat bagus nampaknya, dan Fancy Nancy yang menjadi korban kali ini. 2 kill yang berhasil diamankan, tapi oh no, di top lane nampaknya Fumieko berhasil mendapatkan 1 kill balasan. Dan kali ini objektif ke arah Turtle yang mulai disecure sama teman-teman dari Alter Ego. Dan kali ini, nah ini dia, mereka membagi tugas. Namun Sky ke arah depan dengan Trashless-nya udah berhasil dikerok dulu dari gold shield-nya, udah lumayan. Namun Turtle berhasil diamankan secara free untuk Alter Ego. Iya, tapi di arah bottom lane juga karena platingnya nggak sampai habis. Jadi ini sebenarnya sedikit rugi ke arah teman-teman dari Gapex Ladies. Apalagi dengan kehadiran Tunrun menggunakan Nana, ini juga bisa banget untuk memporak-porandakan formasi yang sudah dibentuk oleh teman-teman dari Gapex Ladies. Betul, dan ya dengan 2 marksman mereka harus bermain lebih sabar lagi, lebih late game lagi, karena ya mereka butuh banget item. Untuk frontliner sebenarnya udah cukup, ada Jauhead, ada Baxia, apalagi Baxianya Baxia experience gitu kan. Dia punya item yang oke, dia punya level yang nyaman, dia bisa banget untuk menjadi frontliner nantinya. Tapi harus menunggu waktu yang tepat, nggak bisa banget kalau sampai early game udah dipaksa maju-maju. Dan kalau kita lihat nih ya, udah ada pantun lagi nih tentunya dari Imam. Dinasti kaki-kaki beli kedondong GPX di bos senggol dong. Tapi Elemon juga bakalan berduel bersama dengan Fumieko. Sepertinya Fumieko masih berhasil melakukan clearing dengan cukup cepat, dan dia bakalan langsung proxy aja. Sementara itu di area bottom lane udah mulai coba untuk di stack tuh. Udah full stack dari seorang Pakito. Fancy Nancy tentunya. Oh, Mountain Shocker juga sudah dibuka. Cakep sekali tentunya oleh seorang Sky supaya menyelamatkan teman-teman dari GPX supaya tidak jadi di geng. Betul sekali, dan barusan Esmeralda dari Fumieko juga udah berhasil dapetin informasi bahwa Sky ada di atas. Otomatis bawahnya bisa banget kalau memang mau di press, karena bisa kita lihat rotasi dari teman-teman Alter Ego juga masih belum dilakukan. Mereka masih santai-santai farming aja, dan ini yang harus benar-benar dipaksain dari GPX untuk farming dulu. Jangan sampai nanti dari Hayabusanya udah mulai gerak, itu bakal berat. Namun di top lane bisa kita lihat dari Elemon bertahan dengan Revitalisnya, coba untuk dikasih damage sedemikian rupa sama teman-teman dari Alter Ego, namun masih cukup tanky. Dan ada Quad Shadow, oh no, coba untuk dikejar. Kali ini masuk dari Quad Shadow, Shadow kill pun keluar 1 kali lagi, dan masih bisa didapatkan killnya. Turret pun bakal menjadi bonus objektif, namun di mid lane nampaknya bakal coba untuk di-trade kali ini. Oh no, sudah datang juga, namun Trashless sekarang yang salah nampaknya. Coba di retribution ke Knockout Strike juga keluar, dan harus tumbang ternyata dari Sky. Trashless yang sangat greedy barusan. Yes, dia niatnya mencoba untuk mengambil arah tuntun, apalagi pasifnya juga udah keluar. Tapi apa daya, tadi di follow up oleh Pakito seorang Inca, dan ini malah menjadi keberuntungan tentunya untuk mereka, karena mereka berhasil menumbangkan ke arah seorang Sky. Dan di sini aku lihat juga ada pantun dari Mas B96. Kepekalokan beli batik, pulangnya beli gado-gado. GPS Ladies gak cuma cantik, tapi mainnya jago-jago. Waduh, ini ngomong-ngomong GPX dulu nih, GPX Alter Ego-nya mana nih weh? Ayo dong.
Alter ego-nya dong, teman-teman. Jangan lupa nih untuk dikasih pantunnya juga. Ya, karena aku yakin di sini pendukungnya Alter ego pasti banyak banget. Betul, dan sepertinya sebentar lagi kita bakal tembus di 100.000 lagi nih. Yes, boleh dong ini. Langsung aja dulu di like ya teman-teman sambil menunggu juga karena kita bakalan ngeliat itemization-nya nih. Oke, dari itemization-nya mungkin bisa kita lihat sudah ada War X yang berhasil diamankan sama Yisun Shin dari Sky, namun Hayabusa juga sama. Dan oh no, Fritter Ice Tag sakit banget dan kali ini Fumiko berada di bagian depan. Elemon gak bisa bertahan, namun ada satu ejector yang cukup baik kali ini mengajar ke arah Fumiko. Namun backup yang sangat baik kali ini Alter Ego. Cepet banget regroupnya, 5 pemain bahkan sudah siap di arah mid lane tadi. Yes, mereka kayak udah siap banget untuk coba ngantemin di area tengah tadi, tapi memang teman-teman dari GPX pun sadar dan ya udah kita mundur aja gitu, gak mau majuin lebih banyak lagi sebelum lebih banyak korban berjatuhan karena sekarang networknya itu lagi dipegang sama teman-teman Alter Iconics loh. Yes, berbeda sekitar ya kurang lebih 2000. Ini harus dipertahankan sih dari Alter Ego, namun kali cincau. Oh, Shadow Kill masih bisa dihindarin mungkin, dan yes masih bisa dihindari. Sangat baik dari entropinya dan kali ini coba untuk di counter attack sepertinya. Hati-hati, Pixie ada di bagian belakang, informasinya mulai didapatkan lagi. Coba ditabrak dulu sama Elemon. Yes, dikasih Mortal Coil dulu, positioningnya diacak-acak lagi. Namun harus mundur sepertinya karena damage dealernya udah nggak ada semua. Iya, sementara itu Sky yang berada di area top lane bakalan membersihkan satu wave minion yang berada di area top lane beralih ke area mid lane juga. Sudah mulai ada regrouping yang terlihat dari teman-teman Alter Ego. Oke, dan di mid lane nampaknya kali ini bersama dengan Elemon di bagian depan sudah ada Mountain Shocker juga dibuka dan Falling Star Moon masuk mengejar ke arah Elemon kali ini dan berhasil mendapatkan kill dengan decimate-nya Pixie. Wah, ini Elemon menjadi semakin kesulitan lagi. Dia benar-benar jadi badan untuk nahanin teman-teman GPX Ladies yang lain supaya mereka juga gak banyak takedown ataupun diculik, dan itu memang terbukti terlihat dari Voodoo, Jinjao, Earl. Bahkan Earl aja gak sempat ter-takedown. Sky pun tadi ter-takedown itu karena dia traceless maju ke depan ketika dia mencoba untuk mengambil ke arah seorang Run gitu. Betul sekali, namun sudah ada inner turret di arah top lane. Ini berhasil diamankan sama Alter Ego, menjadi satu nilai plus lagi, serta Turtle bakal free Turtle lagi sepertinya. Dan ini bakal memantapkan keunggulan gold sekitar 4000. Wah, ini semakin jauh lagi sih tentunya untuk teman-teman dari Alter Ego. Dan ini dia yang aku bilang, permainan objektif yang mereka tunjukkan. Farming demi farming, cari turret, cari bantu lagi untuk bisa mengamankan minion manajemennya supaya bisa rapih. Dan ini teman-teman dari GPX Ladies, mereka sudah harus mulai berpikir gimana caranya untuk bisa mematahkan tempo yang sudah dibuat oleh teman-teman Alter Ego. Oke, dan lebih memaksa farming lagi sih. Jadi jangan sampai ke pick off, dan objektifnya juga kayak turret itu benar-benar harus defense juga. Karena kita lihat di mid lane kali ini masuk ke arah Pundul dengan shadow kill-nya. Cukup sakit kali ini, damage-nya dibagi dua memang, dan masih bisa selamat dengan quad shadow mundur. Iya, tapi sayang banget tadi dari Ciwin sendiri nggak sempet dapetin untuk bisa ejector karena memang agak sulit juga, apalagi tadi masih ada satu orang dari Alter Ego ya. Dan kalau kita ngeliat juga di atas top lane, Fumiko dia bakalan langsung membersihkan satu minion wave, tapi buat Stacy sendiri dia lagi menunggu di area bottom lane. Oke, dan visionnya udah terbuka karena sudah ada Mountain Shocker yang di open tadi dari Sky. Dan kali ini Fancy Nancy gak sakit banget, gila itu ke arah Alnan. Itu satu jab loh. Romernya sih yang kena jab gitu kan. Itu sakit banget karena dia War X juga, namun Pixie terlalu out of position sepertinya. Harus sedikit mundur dan masih bisa flick out. Wow, dia masih bisa menggunakan Immortal Coil-nya juga untuk mundur, dan itu dia memanfaatkan anti crowd control-nya, langsung menggunakan flicker dan lagi berhasil selamat. Oke, dan kita lihat tapi defense di mid lane-nya nih solid banget sih dari dua-duanya. Mereka nggak mau sampai kehilangan turret yang ada di mid lane ya, jadi mereka nih benar-benar fokus ke arah mid lane ya, dari Fundul ataupun dari Run. Pokoknya mereka selalu clear tengah dulu sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai tengahnya hancur, karena ketika tengah hancur mapnya bakal kebuka lagi. Dan kali ini Fumiko yang ditabrak, sudah ada Scroll juga, terkena efek stun, namun damage-nya masih kurang sepertinya. Elemon di bagian depan bermain dengan Tortoise Poison, sudah datang juga kali ini dari namun cukup sakit damage yang diberikan sama Fancy Nancy. Harus mundur juga dari Elemon. Betul sekali, tapi kalau kita lihat lagi-lagi Marquisnya udah mulai cukup nakal yang berada di area river tadi ya. Dan sekarang Sky pun bakalan coba untuk dicilin ke arah seorang Pixie, tapi lihat dua basic attack-nya aja baru 1,5 bar ke arah seorang Pixie. Dan itu sebenarnya berarti kan Pixie-nya itu benar-benar tebal, dan mungkin kita bisa ngelihat dari itemization apa saja sih yang sebenarnya sudah dipilih oleh seorang Pixie, makanya dia bisa tebal banget nih.
Oke, ternyata dia ngambilnya langsung Brute Force dan juga Radiant Armor. Iya, Brute Force ini untuk nambahin larinya juga gitu kan, defense juga makin keras nantinya. Namun kita lihat Moten Shocker udah di open kali ini. Pixie yang ada di top lane masih bisa bermain dengan Mortal Coil-nya tadi, berhasil menghindari ejector pastinya dari Earl. Ini emang Martis mengganggu banget sih kalau untuk lawan Jawhead. Betul, karena dia jadinya benar-benar bisa ngematahin combo-combo yang harusnya dibuat sama Jawhead, jadinya batal dan malah menjadi kesulitan. Oh, tapi kalau misalnya udah ada Fumi Echo dan Run tapi berada dalam HP yang tidak banyak nih. Untuk sekarang hanya 2 bar saja yang dia miliki, tapi di arah bottom lane seenggaknya dari seorang Stacey berhasil mendapatkan 1 outer turret lagi. Oke, dan goldnya semakin diungguli lagi kali ini sama teman-teman dari Alter Ego. Dan harus lebih defensif lagi sih dari GPX. Jadi dia jangan sampai dia inisiasi yang sia-sia. Namun di top lane bisa kita lihat Cincau berhasil di take down kali ini. Dan next targetnya coba untuk ditempelin lagi. Dan cukup sakit memang damage dari Fumi Echo. Namun langsung memeluk turret. Sementara di sisi lain Elemon datang dari belakang kali ini bermain dengan third place poisons. Dan tidak ada backup, nampaknya hanya untuk buying time aja. Iya, tapi lihat lagi di arah bottom lane-nya juga dia berhasil mendapatkan inner turret dari seorang Stacey. Dia jadinya udah tahu, oke, kita udah gak bakalan bisa maju lagi karena teman-teman dari GPX juga udah pada mulai tebel. Yaudah, Hayabusanya split. Oke, dan ditabrak lagi barusan dengan roda gila dan satu ejector yang cukup bagus. Pensinensi yang menjadi target masih bisa flick out, masih bisa selamat. Yes, dia juga tadi menggunakan jamnya juga sebagai salah satu cara untuk kabur. Habis itu dia langsung flick out, masih bisa selamat lagi dan lagi tentunya. Ini yang tadi aku bilang, Alter Ego, mereka tuh lebih banyak bermain objektif dan bahkan Fumi Echo sayang sekali. Dia sepertinya melakukan sedikit miscommunication ya, karena dia tadi udah coba untuk nimpa masuk ke dalam area turret dari teman-teman GPX Ladies, tapi isinya 4 orang. Iya, dia ngejar Earl tadi. Earlnya sekarat banget dan dia coba untuk dapetin kill karena Earl. Tapi ya untungnya teman-teman dari GPX itu udah ready semua gitu loh. Dan akhirnya dia maksa masuk dan akhirnya bisa dipanis. Namun kita lihat di top lane Cincau yang harus mundur barusan dengan entropinya udah low banget darahnya. Coba dikejar sama Pixie dan sudah ada backup juga nih. Earl masih bisa dimundurin lagi dengan Unstoppable Force. Sementara kita lihat kalau misalkan dari mid lane sudah ada roda dari Ele yang siap menabrak dari belakang ke arah Stacey. Dan kali ini datang dari Pixie bermain dengan Mortal Coil yang sedikit out position. Sudah masuk juga dengan Vitalize Strike-nya dari Fundul. Dan belum ada inisiasi yang berlebih. Tapi lihat Farsha-nya di cancel oleh ultimate dari seorang Run. Dia punya Molina Blitz-nya ya tadi yang sudah berhasil meng-cancel ke atas seorang Fundul. Karena buat Nana sendiri, dia itu kan dia ada 3 kali lingkaran kan. Di lingkarannya kedua dan ketiga itu bakalan ngasih stun. That's why tadi Fundulnya berhasil di-cancel dari Feather Strike-nya. Oke, dan kali ini bermain di arah mid lane sudah berkumpul 3 pemain dari masing-masing tim. Namun hati-hati untuk Stacey. Sepertinya dia bakal coba debate dan sakit banget damage-nya. Ya ampun, Shadow Kill keluar. Sky harus tumbang ternyata. Dan kali ini sudah ada backup juga dari Pensinensi mengejar ke arah Ele. Masih bermain dengan Turtle Poisons. Coba untuk lari sedemikian rupa namun sakit banget damage-nya masuk. Revitalis dibuka. Coba untuk buying time sebisanya tapi tetap harus tumbang. Killing spree Israel. Wah, itu yang bakalan bikin berat ya. Dan ini juga alasan kenapa Hayabusa selalu menjadi top bet. Dan kita juga sudah lihat gimana Stacey bisa menggunakan Hayabusa menjadi sangat mengerikan. Ngobok banget tentunya untuk dari GPX Ladies. Dan by the way, aku main bacain pantun lagi. Kak dari Karisma Gali. Si Gundul main pacul. Si Fundul emang mantul. Gila, mantul banget kali ini. Dan Fundulnya masih bisa selamat. Ada backup juga yang sangat baik dari Cincau. Namun kali ini Lordnya berhasil diamankan oleh teman-teman Alter Ego. Dan yang menjadi korban juga. Gila, Ciwin bener-bener dia masuk langsung hilang terus sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Karena tadi memang ada 4 orang juga di sana. Tapi lihat, outer turret mid lane milik GPX Ladies masih berdiri tegap. Lim. Oke, ini harus sabar dulu nih. Sabar dulu karena Lordnya udah mulai muncul ke arah top lane. Ini harus lebih sedikit disiplin juga sama Alter Ego. Dan kalau misalkan dari GPX juga mau defense, jangan sampai ada yang keculik. Karena kita bisa melihat di arah mid lane masuk kali ini mengincar ke arah Sky. Sakit banget ke knockout strike-nya. Masih bisa di defense juga. Fumi Echo udah mulai low, namun memeluk turret juga dari Sky. Masih bisa selamat. Sementara ada satu split push yang coba dilakukan sama Stacey. Ele di bagian depan terkena Molina lagi. Dan masih bisa di-clear untuk mid lane-nya. Iya, tapi sepertinya untuk teman-teman dari GPX Ladies mereka mungkin sudah mulai harus merelakan mid lane-nya karena Lord yang terhormat sudah bakalan langsung berjalan di area top lane. Tapi dari bawah lihat gimana Stacey-nya selalu nge-split terus-menerus. Dan ini bakalan coba untuk dimajuin lagi. Tapi lihat Stacey, bisa langsung ditumbangkan.
Immortalnya sudah pecah, berhasil di shutdown oleh seorang Cincau. Ini menjadi mata bahaya tentunya untuk teman-teman dari Alter Ego Nix. Mereka sudah mulai harus mengatur tempo permainannya lagi, tapi enggak, mereka masih mau lebih fiksi, bakalan mundur lagi menggunakan monster coilnya. Tapi Run bakalan langsung di-ejector, flicker aja sama seorang tapi Run masih bisa selamat, masih ada pasifnya juga, dan bakalan langsung coba untuk di all in lagi tentunya sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Cukup tanky kali ini Fumi Eko yang menggantikan posisi frontline-nya. Ini keren banget sih dari Alter Ego, dia ganti-gantian untuk nahan damage di depannya, dan ya masih bisa selamat tadi dari Run. Untungnya masih punya pasif. Walaupun tadi ya counter attack dari teman-teman GPX ini udah keren banget sih. Yang coba maju tadi menggunakan flicker dan ejectornya hampir aja mendapatkan, dan ketika nggak berhasil dapetin, LA juga udah datang dengan rodanya, dia maju ke depan, berhasil nabrak satu memang, tapi backup dari teman-teman Alter Ego juga nggak main-main. Dia kuat banget backupnya, ditutupin damage-nya, dan akhirnya masih bisa selamat. Betul sekali. Dan kalau kita ngelihat juga dari itemization-nya sendiri dari Hayabusa, Endless Battle, War S, ada BOD juga dipegang, bahkan malah Victor Ya, sama dia bakal- dengan Immortality. Ini dari Sun Shinnya juga nggak mau kalah nih, dia sepertinya mau bikin Malefic Daya. Malefic Roar juga udah jadi. 4 item offense, mungkin yang terakhirnya Immortal sih yang paling aman, atau mungkin Wind of Thunder biar nggak mati sama Shadow Kill. Yes, boleh banget tentunya. Dan kalau kita ngelihat juga sepertinya teman-teman dari Alter Ego Nix, mereka bakalan coba untuk nge-bait aja terlebih dahulu sambil memegang rumput demi rumput ya, supaya mereka tuh bisa dapat vision lebih baik lagi. Betul, dan sekarang kita sudah sampai di 120.000 viewer. Gokil. Banget. Tapi jangan lupa teman-teman, likes-nya juga ditancapin dulu dong. Masa 121 penonton tapi likes-nya baru tembus di 28.000. Buktiin dong kalau kalian itu emang keren banget. Tapi ternyata Elemon sepertinya bakalan kesulitan untuk bertahan karena ada Stacy dan juga Fumi Eko yang ikut membantu menumbangkan seorang Ele. Oke, dan tadi Run juga berhasil di kill, kalau nggak salah sama Fundul tadi berhasil dapetin killnya. Dan ini ya satu bayar satu. Tapi kalau kita lihat dari GPX, satu frontline yang kehilangan nih. Namun ada ejector yang sangat baik kali ini, Fancy Nancy yang coba untuk dikejar, namun ada satu flick out lagi-lagi yang berhasil menyelamatkan nyawanya. Betul sekali. Dan di sini yang aku lihat ya, Cincau itu kayaknya nggak banyak ke take down. Dan ini harus menjadi hati-hati karena kalau teman-teman dari Alter Ego Nix ketika mereka nanti bisa dimasukkan ke dalam satu fight besar, kemudian Cincaunya dapat free hit, ini bisa jadi berbahaya sih. Titiknya di Stacy sih. Gimana cara Stacy bisa ngincer, namun kali ini Pixie yang sedikit out of position, dan Mortal Coil sudah habis, namun belum punya ejector dari Earl Council digunakan, dan selamat lagi kali ini. Betul, itu tadi dia udah takut, dia udah punya firasat mungkin Earl bakalan coba untuk ejector dia, tapi ternyata enggak. Karena kalau Council kan memang bisa membatalkan ejector. Yes, dan larinya juga kencang banget tadi, Betul. udah nggak bakal bisa kekejar. Sementara kita lihat di mana Lord yang sudah hadir kali ini, coba dibuka visionnya sama Earl. Sementara kalau kita lihat dari Fumi Eko juga, dia udah mencari informasi nih ke arah belakang, namun harus sedikit hati-hati. Sudah ada ejector juga, dan Earl berani banget ke arah depan. Sudah ada satu itu ice strike-nya keluar dari Fundul dan harus mundur kali ini, namun Cincau juga udah ngeluarin entropi. Elemon yang datang kali ini dan ejector ke arah belakang, lebih milih untuk mundur sepertinya dari teman-teman GPX. Betul sekali. Sementara itu Lordnya sudah mulai dicoel-coel juga sama seorang Run. Tapi kalau Nana yang mulai sih, ini cuman ngebait aja ya Ini teman-teman. buang-buang darah bukan ngebet. Nana itu tipe yang nggak banyak banget darahnya sih, walaupun ya mungkin dia bermain dengan Clock of Destiny gitu kan. Tapi Tapi ya lihat sakit banget itu tadi. sakit banget, memang sakit banget tuh. Fundul juga kena dan dibalas bahkan dengan fitur ice strike, cukup sakit juga. Ini pertarungan antara magic damage-nya di mana Fundul versus Run nih. Yes, dimana yang satu lebih ke arah targeting, apalagi dengan adanya boneka yang dikeluarkan oleh seorang Nana, yaitu Molina Smooch-nya, dan juga dari Feather Airstrike seorang Fundul yang bisa memberikan stun kalau menjadi combo bareng sama Clash of Throw. Betul, tapi ya intinya sekali lagi Sky ini harus hati-hati sih. Karena ya kita tahu lah dari tadi Stacy ini benar-benar ngincer ke arah Sky, jadi dia coba nge-split, dia benar-benar bisa sabar gitu kan. Ketika Sky-nya muncul, Stacy juga muncul tiba-tiba deket, dan itu yang bahaya sebenarnya. Namun di daerah Lordnya Pak, mungkin bisa kita lihat Elemon ini jadi bait sih. Dia mau coba nuker karena di atas juga udah mulai inisiasi, dan langsung mundur juga, masih bisa selamat dari keduanya. Harus defense dulu dari GPX, sementara mapnya mulai dikuasai sama Alter Ego.
Yes, karena mereka balik lagi udah ada zone out juga, Fancy Nancy pun bakal standby. Tapi kalau misalnya dikejar sama 4 orang sih Fancy Nancy bakalan langsung mundur aja ya. Sementara itu sudah mulai terlihat juga dari Lordnya oleh seorang Elemon berhasil diambil juga dari kelinci seorang Run dan Fumi Eko. Mereka masih bakalan ngebatalin dulu sih. Sakit banget Peter Ice Strike-nya kali ini dan coba untuk di defense mati-matian. Fancy Nancy masih bisa selamat juga di belakang. Pixie menggila, berhasil menahan 4 pemain bahkan dengan mortal coil-nya. Wah, ini benar-benar si Pixie dengan penggunaan Martisnya. Dia mau tunjukin kalau dia memang bisa menggunakan Martis dan bahkan membawa teman-teman dari Alter Ego Nyx menuju ke kemenangan. Tapi balik lagi, 21 menit berlalu, semakin lama permainan ini berjalan, berarti untuk marksman mereka bakalan makin jadi nih. Dan buat Apex Ladies ini malah bisa menjadi kunci kemenangan mereka karena mereka punya 2 marksman gitu loh. Sementara untuk Alter Ego sendiri dengan adanya Hayabusa semakin lama dia bakalan semakin kesulitan karena makin lama Hito bakalan makin tebel. Ngomong-ngomong soal Hayabusanya udah mulai dipet di arah top lane. Sudah dari Shadow Kill dan Quad Shadow berhasil menyelamatkannya. Sementara backup datang, kali ini coba mengejar ke arah Fumiko yang sudah low banget. Satu hit berhasil di shutdown juga dari Fumiko. Masih coba untuk ditutup kali ini sama Arrow-nya, mencari target yang bisa diambil. Namun di sisi belakang Martis dari Pixie sedikit opposite dan double kill berhasil diamankan. Sky yang berhasil mendapatkan double kill. Oke, tapi Sky-nya juga udah membuka Mountain Shocker juga tentunya untuk mereveal posisi dari ketiga orang Alter Ego Nyx. Tapi mereka maunya komit langsung aja ke area tengahnya. Bahkan Run pun udah bakalan langsung mencoba untuk mundur. Tapi lihat dari Stacy-nya sendiri, dia bakalan coba untuk ngegocek-gocek aja. Sementara itu Fancy Nancy coba untuk nge-flank mencari ke arah seorang Funi. Tapi Funi masih bisa mundur lagi dengan Wings by Wings. Tapi lihat Earl dia di belakang juga gak mau kasih kendor. Dia bakalan terus mirroring ke arah seorang Fancy Nancy. Dia bakalan cari di mana Pakuito ini berada karena Pakuito dari Ica itu dari tadi selalu sembunyi, selalu memberikan surprise ke arah teman-teman dari Apex Ladies. Ya, kalau nggak cincau pasti Fundul yang jadi incaran dari Betul. Fancy Nancy tadi. Dia tahu timingnya dan sebenarnya ini main poinnya adalah Hayabusa. Kalau memang dari Fancy Nancy mau ngebet di depan silahkan, tapi Hayabusa yang harus nge-flank. Namun kali ini Lord sudah mulai diinisiasi, sudah mulai terbuka dan Lord berhasil diamankan untuk teman-teman dari GPX. Wow, GPX sepertinya bisa jadi comeback kalau seperti ini karena mereka sudah berhasil mengamankan Lord yang kedua tentunya. Dan ingat ini udah enhance sekali, dia nabrak ke arah turret, ini bakalan menghilangkan beberapa HP dari turret itu sendiri. Dan teman-teman dari GPX pun bahkan lagi mencoba untuk menjalankan delete pun, tapi ternyata yang terlihat yang dibanting adalah seorang Fancy Nancy. Sementara itu Pixie juga bakalan coba untuk mengusir Chiwin yang coba untuk datang ke area formasi dan udah dipetal balik lagi. Run sementara itu berada di area tengah tidak begitu baik, yang di area bawah juga mereka bakalan berusaha sekuat mungkin untuk bisa mendefense inhibitor turret yang mereka miliki. Oke, dan ejector demi ejector dilakukan, pushnya terbagi jadi 2, namun Sky-nya udah mundur. Ini harus dikit hati-hati karena tidak ada Sky, ini bisa menjadi titik di mana Alter Ego bisa maju lagi. Namun sakit banget barusan Peter Ice Strike yang dikeluarkan dari Fundul berhasil kena ke arah Stacy tadi dan meninggalkan seperempat bahkan darahnya. Yes, tapi lihat Sky sendiri juga udah mulai datang dengan membawa satu wave minion tentunya, dan ini bisa menjadi salah satu keuntungan lebih untuk teman-teman dari Apex Ladies. Sudah ada Polisarmo juga ke arah seorang Sky, bakalan coba untuk di-TB-in sama seorang Elemon. Dia nggak mau Sky-nya sampai bisa diculik, tapi Cincau sendiri dengan entropinya bagus banget. Cincau fast hang nih bos, udah berhasil untuk maju lagi. Super positionnya bakal mengenai ke arah seorang Stacy, sudah berhasil pecah juga immortalnya, tapi super positionnya masih belum bisa mendapatkan lagi. Sementara itu Fancy Nancy juga dia tahu targetnya siapa, tapi Jiwin masih bisa ejector untuk melindungi ke arah seorang Cincau. Oke, dan masih ada Molina juga. Karena cukup keras, dia masih punya immortal juga. Dan Peter Ice Strike dibuka untuk mengusir teman-teman dari Alter Ego. Sementara kita bisa melihat di arah mid lane Sky terus melakukan push, dia nggak mau kasih kendor. Namun Fancy Nancy coba untuk nge-flank ke arah Sky, masih belum on point dari skillnya. Dan sudah ada backup tadi dari Elemon, sudah ada Turtles Poisons-nya keluar. Esmeralda yang sedikit out position bakal coba dijepit mungkin. Oh my god, tapi sepertinya bakalan coba untuk dikejar ya. Seperti kata Lim tadi, udah bakalan coba untuk dikejar. Tapi kalau Esmeralda bisa jadi ini malah ngebaik time. Tapi kalau ada Chiwin bakalan jadi beda cerita karena sekarang Fumieko bakalan coba untuk dihancurkan oleh seorang Sky. Dipulangkan dulu ke dalam base tentunya, dan Stacy bakalan terus melakukan gameplay split pushnya. Yes, dia masih komit banget sama split pushnya dia. Dan sekarang kita udah sampai di 137.000 bahkan yang nonton.
Gila keren banget sih, respect banget sama para penonton yang ngedukung dari kedua tim. Karena match kita juga panas banget sekarang. Kali ini Pixie yang agak sedikit out position, bakal coba dijepit lagi kali ini. Ejector masih belum, ternyata masih ada flick out untungnya. Namun sudah datang juga dari Fancy Nancy. Ejector lagi dari Earl dan harus mundur sepertinya. Yes, jangan lupa nih teman-teman, langsung aja ditambahkan dulu likes-nya, dipencet dulu 137.000 umat manusia yang berada di kolom komentar. Masa nggak bisa bikin 50.000 likes? Let's go, let's go, let's go. Bantu, dukung untuk teman-teman yang sedang bertanding, terutama untuk GPX Ladies ataupun Alter Ego Nix ya. Iya, yang lagi bertanding sekarang dan lagi panas banget nih. Dan kali ini kita bisa melihat di mana minionnya udah mulai di-push. Buset, Fancy Nancy masuk langsung nge-flank ke arah belakang, mengincar ke arah Fundul tadi dan harus nge-cancel dari Vita Air Strike-nya. Iya, tapi kalau dilihat juga dari arah bottom lane sudah mulai datang satu wave minion, tapi sepertinya bakalan bisa di-clear oleh Stacy dengan cukup mudah. Tapi lihat Mountain Shocker-nya dari seorang Skye bikin Stacy jadi setengah darah loh. Yes, karena emang dari Stacy-nya juga dia full damage. Dia cuma punya satu defensif yaitu Immortal. Coba dari item sebentar dah Pak. Ini terakhir, oh Wind of Nether, oke. Berarti Skye punya Wind of Nether. Ini bisa banget untuk nahan dari shadow kill-nya. Tapi kita bisa melihat ada satu Immortal nih yang berhasil pecah. Ternyata dari Run tidak punya Immortal lagi. Iya, tapi buat Skye sendiri dia juga udah mulai cukup berani untuk berada di area depan. Walaupun Fancy Nancy juga terlihat di depan, tapi Jeb gak bakalan bisa melewati tembok yang tebel itu. Kecuali lewat yang pinggir agak sedikit tipis masih bisa lewat. Tapi kalau dari tembok itu pun gak bisa langsung ke arah seorang Skye. Tapi ini Skye sudah mulai cukup sekarang juga, posisinya sangat berbahaya. Udah mulai terlihat, tapi kalau udah dibantu sama Earl lagi dan lagi berhasil mendapatkan ke arah seorang Stacy. Tapi dia bakalan maju ke depan karena masih ada bala bantuan dari seorang Bumi Eko. Oke, dan kali ini Bumi Eko yang malah out position, sementara di belakangnya Fancy Nancy siap untuk menyambut kali ini dengan jetnya. Coba dikejar lagi dan Falling Star pun masuk. Sudah ada backup juga dari Cincau, namun Skye-nya berhasil di shutdown. Kali ini Run masih mendapatkan kill. Fancy Nancy mengamuk, coba bermain dengan Mortal Coil lagi dari Pixie. Lemon yang bakal menjadi target. Coba bermain dengan Asura Aura. Masih ada satu crowd control lagi dan Ele juga harus tumbang. Menyisakan dua pemain, bahkan kali ini masih ada Entropy. Coba dikejar lagi, masih ada Cyclone Eye dan masih bisa survive juga, sementara ada Earl di bagian belakang. Hati-hati karena Fancy Nancy juga lumayan sakit dan Earl memang cukup tanky, tapi ya nggak boleh terlalu greedy juga. Betul sekali, tapi lihat Earl dia juga bakalan gak mau pulang. Dia mau tetap mantau berada di area lone untuk bisa menghantui teman-teman dari Alter Ego Nix. Tapi lihat Earl dia juga benar-benar tanky banget. Dia gebuk sama Pixie pun masih gak masalah. Masih ada Fancy Nancy juga yang ikut membantu, tapi dari belakang Cincau-nya, aduh, ini malah terkena oleh seorang Rusun. Tapi lihat SOV-nya gimana cepet banget tangan dari seorang Cincau. Dia berhasil lagi dan lagi kabur menggunakan SOV-nya. Bakal coba untuk datang lagi, semua posisi sudah mulai dikeluarkan juga. Tapi Lord bakalan menjadi milik teman-teman dari Alter Ego Nix. Oke, mereka komit ke ala Lord yang dimana ya akhirnya kali ini teman-teman dari GPX juga udah mulai spawn lagi. Mungkin Earl memang masih lama, tapi kalau untuk Elemon sama Skye bentar lagi dia bakal spawn. Memang dari segi jumlah diunggulin sama teman-teman dari Alter Ego di mana 5 lawan 4, dan kita akan melihat nih defense seperti apa yang bakal dilakukan sama teman-teman dari GPX. Dengan kekalahan jumlah pastinya bakal berat banget sih. Betul sekali, dan kalau katanya Fadli Alkaf panik kah manis? Oh my god. Oh, belum tentu karena teman-teman dari GPX sendiri mereka masih punya high ground yang cukup kuat juga dari seorang Skye, dari seorang Fundul sendiri, dan bahkan dari Cincau dengan kemampuan clearing minionnya juga cukup cepat. Oke, dan sudah mulai masuk kali ini minionnya dari segala arah. Di midnya udah berhasil di clear. Lordnya juga sudah mulai berdiri dan kali ini fokus untuk clear minion terlebih dahulu. Sementara bisa kita lihat Cincaunya fokus ke bawah dan 3 sisanya fokus ke arah Lord. Sepertinya ini masih bisa didefensi dengan sangat aman. Karena belum ada satu inisiasi yang berlebih, tapi jangan blunder sih. Kalau sampai blunder bakal jadi bahaya banget karena fokusnya harus ke minion terlebih dahulu. Yes, apa aku bilang? Mereka punya defense high ground itu benar-benar kuat banget dari teman-teman GPX Ladies. Ini menjadi berbahaya apalagi dengan adanya Skye yang menggunakan Yishun. Dia bisa mendapatkan positioning dari teman-teman Alter Ego Nix di mana mereka berada dengan Mountain Shocker-nya. Mereka juga jadinya bisa membuat judgment, oke, kita bakalan defend atau mereka kayaknya lagi mau coba nge-trap atau gimana. Dan sekarang jalan sudah mulai rame, tapi Run, my god, sakit banget. Nyaris banget, untuk masih ada pasif loh. Kalau enggak itu berhasil di kill karena memang ini udah full item pastinya. Karena sudah 30 menit ini gamenya berjalan.
pastinya dari keduanya udah full item semua, udah ganti-ganti item bahkan. Yes, kita lihat bahkan Elemon udah nggak pakai sepatu, udah nyeker. Udah nyeker, semua menjadi item defense. Udah ada Radiant, Cross Helmet, Dominance, Athena, dan juga Antiquitas. Oh, bersama dengan Immortality ini Ele udah super duper tebel banget. Udah jadi manusia setengah defense ini Ele. Udah susah banget di take down, tapi Earl juga keras banget loh. Dan kali ini kita lihat di top lane Fumieko coba dipukul mundur posisinya sama Cincau. Dan sudah ada Pixie juga yang open vision dengan sangat berani pastinya. Dua frontlaner dari Alter Ego, Fumieko dan Fancy Nancy ini benar-benar mengganggu banget backline dari teman-teman GPX. Betul sekali, dan kalau kita lihat juga Stacy balik lagi, split push game-nya masih tetap dia jalankan, tapi hati-hati, itu sakit banget dari penetration strike-nya seorang Pundul. Tapi kalau udah ada Skye yang ikut masuk, kayaknya mending mundur ya. Hati-hati sih, dia punya Wind of Nether, jadi Shadow Kill masih bisa ditahan. Walaupun nanti tetap akhirnya masuk juga, karena durasi dari Shadow Kill itu lebih lama daripada Wind of Nether. Tapi ya tetap kalau misalkan ada backup itu bakal jadi bahaya sih untuk Stacy sendiri. Purple buff coba untuk dicuri kali ini, namun Run coba untuk maju kali ini bersama dengan Pixie. Sudah ada Peter Strike balasan, ditabrak lagi kali ini dari Pixie cukup low, harus sedikit mundur namun Fancy Nancy dari sisi kiri coba untuk nge-flank ke arah belakang. Damage-nya cukup sakit masuk oleh Cincau. Yes, itu pasti Funi cukup kaget juga karena dia lagi dicoba untuk di-flank bersama dengan seorang Cincau ya. Tapi bagusnya mereka masih bisa mundur juga, dan yang aku notice nih, Cincau 2-1-3 super aman positioningnya, and trophy dari tadi dipakai sebagai escape mechanism juga yang jadinya cukup bagus, dan aku bisa bilang dia berkali-kali selamat berkat fast headnya. Betul. Dari nananya Run juga ini dia safety banget loh positioningnya, apalagi ditambah dengan adanya pasif, jadi makin susah banget ya kalau emang mau di kill. Dari tadi kita lihat banyak banget percobaan ke arah Run namun ejector yang masih bisa dihindari lagi barusan, dan sudah mulai di backup lagi. Kali ini hanya poking damage aja dari kedua tim. Cukup sakit ini damage dari Run, harus diperhatikan juga sekarang. Iya, tapi Earl juga lihat gimana dia tanky banget, dia nahanin teman-teman. Tapi kalau misalnya udah ada Falling Star Moon yang mengarah ke seorang Cincau, barusan serangan jantung ini casternya teman-teman. Kaget loh, tiba-tiba Fumieko datang dari samping dan ngarah ke Cincau. Itu Cincau pasti juga lebih kaget. Betul, tapi sekaget-kagetnya dia masih tetap tenang, dia masih aman, nggak sampai panik ngeluarin spell, masih cukup oke. Betul. Dan kali ini kita lihat coba untuk nge-secure buff dulu, Lordnya udah muncul nih. Tapi kali ini kita masih menunggu siapa yang akan set up ke arah Lordnya terlebih dahulu. Wow. Ada Fumieko nih yang sudah nge-stay di dalam satu bus yang bagus banget. Ini kalau misalkan Skye-nya keluar bisa banget ditempel, namun kali ini posisinya udah mulai kelihatan. Lebih milih untuk mengamankan satu purple buff dulu mungkin dari Skye-nya. Iya, tapi kayaknya enggak sepertinya. Dia mungkin tadi agak takut karena kan masih ada Fumieko juga ya. Tapi sepertinya Fumieko sudah mulai kembali lagi, dipantau tentunya oleh Elemon. Dan kalau ngeliat Stacy, Ciwin kayaknya udah punya firasat tuh. Oh no, bakal coba untuk dimajuin lagi. Maka Cincau pun masih berhasil kabur juga. Tapi dengan adanya posisi yang tidak begitu enak, Cincau bisa jadi malah tertek dan and trophy-nya masih bisa digunakan lagi, masih bisa muncul ke belakang sepertinya. Tapi Mortal Coil dan seorang Pixie sukses untuk mengobrak-abrik teman-teman dari GPX Ladies. Bahkan Elemon dan Earl juga tersisa, tapi Skye-nya berada di area mid lane sudah mulai datang untuk membantu tentunya. Fancy Nancy bakalan coba untuk menjadi frontliner lagi untuk teman-teman Alter Ego Nyx. Oke, dan kali ini kehilangan dua pemain penting. Combo adik kakaknya udah nggak ada nih. Damage dealer yang cukup besar di mana Cincau dan Fundul ini memang salah satu damage dealer yang dibutuhkan sama teman-teman dari GPX. Dan kali ini coba di defense mati-matian Earl coba untuk lempar terus, kayaknya sakit banget kena jab. Barusan masuk lagi kalian dari Fumieko dengan Falling Star Moon-nya masih punya Immortal, memang kena knockout strike-nya nggak berhasil kena. Coba dilempar lagi sama Earl, namun masih bisa untuk menjaga posisinya. Sementara kita lihat dari Ele masih berdiri tegak di bagian depan, nggak boleh membiarkan minionnya masuk ke dalam inhibitor turret. Iya, tapi lihat gimana Skye, dia masih tetap berdiri di atas perahu karena dia gak mau kehilangan movement speed-nya itu. Dia padahal kalau dia mau melempar ke atas seorang Fancy, itu bisa aja untuk ikut ke slowing gini atau kesan juga kan. Tapi balik lagi dia gak mau, dan Fancy itu sudah mulai terlihat, langsung aja dilempar perahunya supaya dia bisa mendapatkan stun dan bisa pulang dengan selamat. Dan bakalan clearing aja dulu untuk minion yang berada di area bottom lane. Tapi Lordnya sudah berhasil diamankan oleh teman-teman Alter Ego Nyx, dan ini menjadi satu concern tentunya untuk teman-teman dari GPX Ladies. Ini
PR untuk AE sih, gimana cara dia memanfaatkan Lordnya ini dengan maksimal. Karena yang kita lihat Lord sebelumnya itu benar-benar gak dimanfaatin secara maksimal, karena bisa di defense bahkan dengan gak kehilangan inhibitor turret gitu kan. Dan kita bakal ngeliat sudah 35 menit bahkan networknya udah 100.000 juga, viewer kita juga udah 151.000. Jadi pastinya ramai banget nih. Jangan lupa di subscribe juga channelnya, karena besok kita masih ada satu hari terakhir untuk group stage-nya. Betul sekali, likes-nya juga dipencet dulu teman-teman. Jangan lupa 150.000 orang yang ada di sini, likes-nya baru 30k. Tancepin dulu dong sampai 70.000. Let's go, let's go, let's go. Oke, dan kali ini Earl yang ada di bagian depan coba untuk di poking damage. Setengah darah cukup lumayan memang, dan ini menjadi PR juga sih karena Lordnya udah mulai datang, namun minionnya kurang rapi karena minion di bagian bawahnya berhasil masuk duluan. Jadi bisa di clear terlebih dahulu, sementara Lordnya dan bersama dengan lane lainnya bakal masuk secara bersamaan. Bakal jadi 3 lane push sepertinya. Di sisi top lane Fancy Nancy yang coba untuk poking damage juga ke arah Elemon cukup tanky memang. Sisanya fokus ke arah mid. Sementara masuk kali dari Fumeko ke arah Pundul, dan Pundul harus tumbang. Monster kiri Israel coba untuk dikejar lagi, kali ini sudah ada Elemon dengan Treasure Poison-nya. Cukup keras memang, namun ejector Stacy-nya berhasil tumbangkan. Dan kali ini masih coba di defense mati-matian. Lordnya udah mulai sampai, namun Decimat dari Pixie berhasil mendapatkan kill Karao. Next target Ele udah cukup low, namun kali ini Lordnya udah mulai masuk ke daerah base-nya, namun tetap sama dari Alterigo juga udah mulai low. Nggak boleh terlalu greedy nampaknya, dan berhasil di clear lagi dari Lordnya. Masih bisa di defense. What a defense from teman-teman dari GPX Ladies. Gimana Fundul yang walaupun ter-takedown cukup cepat, tapi mereka Ciwin terutama dia berhasil ngelihat ke arah seorang Stacy. Dia majuin, dia ejector, dia banting ke belakang, dan dia berhasil menemukan 1-1. Dan teman-teman dari GPX Ladies lagi dan lagi pasti berhasil melakukan defense mechanism yang sangat menakjubkan. Lihat Gila. gimana mereka bisa menahan Lord yang keempat. Tapi ini semua bisa dibilang karena teman-teman dari Alterigo sendiri 3 lane push-nya nggak rapi. Yes, dia tadi 3 lane push-nya masih kurang maksimal karena ada yang masuk duluan. Dan tadi membagi orangnya tuh bagus banget dari GPX juga. Dia ngebagi, ada yang di mid, ada yang di bawah dulu. Yang di bawah fokus banget nih. Sementara ya tadi walaupun ada satu pick off duluan gitu kan, Fundul berhasil di kill terlebih dahulu. Tapi karena backup yang sangat cepat dan akhirnya berhasil dapetin kill ke arah Stacy. Saya thanks to Earl sih harusnya. Dan kali ini sakit banget damage-nya. Run-run yang bakal coba untuk diincar, kali ini satu ejector. Immortalnya pecah. Pixie coba untuk ke backup, ditabrak lagi sama Elemon dan dikasih conceal. Masih bisa selamat juga dari Run-run. Sementara di bagian belakang Pixie bermain dengan Mortal Coil-nya. Masih ada satu ejector lagi coba untuk di-push kali ini. Stacy sudah hidup, harus sedikit hati-hati teman-teman dari GPX. Gak boleh terlalu greedy. Yes, mereka harus mulai bermain sedikit aman lagi karena dari samping ini sebenarnya masih ada Fancy Nancy yang siap menunggu loh. Tapi kalau Fundul dengan positioningnya yang tidak begitu terlihat, tapi udah ada Fancy Nancy juga yang coba untuk mencari posisi dari seorang Funi. Tapi masih ada backup juga dari seorang Ciwin yang udah bagus banget menutupi jalannya seorang Ica menuju ke arah Funi. Jadi Funi tadi gak update saja loh, dimasukin sama seorang Ica. Betul sekali, ini bahkan Hunter Strike dibeli sama Pixie karena dia udah butuh banget lari sih. Betul, dia udah butuh banget lari supaya dia bisa kabur juga. Tapi Fumieko sepertinya batal untuk nge-charge dari Falling Star Moon-nya. Sementara itu di arah top lane udah bakalan coba untuk di-clear lagi oleh seorang Cincau yang ditemani oleh Ciwit. Oke, dan langsung dibuka lagi visionnya kali ini. Earl bisa melihat siapa yang bakal coba datang, namun ejector yang bagus banget karena Fancy Nancy masih coba dikasih damage lagi sama Cincau. Entropy ke arah yang lain untuk jaga posisinya juga, dan belum berhasil mendapatkan kill karena Fancy Nancy. Satu Molina Blitz yang sangat mengganggu, namun ejector berhasil dilempar kali dari Rune-nya. Masih ada Winter Truncheon, dan kali ini backupnya mulai datang. Flame Shot keluar, masih punya pasif ternyata. Sementara di sisi lain Fumieko coba untuk mundur dengan Falling Star Moon yang gak boleh terlalu maju juga. Coba dikejar, mungkin sepertinya sudah ada Elemon di bagian lain. Bakal coba ditabrakin dengan Turtle Poison. Satu split push coba dilakukan juga. Masih ada di bagian depan, masih ada ejector juga, dan Sky kali ini yang nge-backup. Masuk dari Ele, coba ditabrak kali ini ke arah Fumieko. Ada satu ke scroll memang yang keluar, namun belum ada stun yang terjadi. Yes, tapi lihat gimana Hunter Strike yang dibeli oleh seorang Pixie berhasil menggerus banyaknya HP yang dimiliki oleh Ciwin, bahkan sampai tadi setengah darah. Dan bagusnya Sky bersama dengan Fundul masih sempat untuk maju membackup seorang Ciwin. Oke, dan kali ini Ele bener-bener keras banget. Ini nggak bisa untuk takedown, susah banget. Dan jangan lupa dia masih punya Revitalis. Kita bisa lihat di mana damage yang masuk banyak banget kali ini. Harus sedikit mundur, di belakangnya ada Sky juga yang bisa ngasih damage balik ke arah Fumieko. Jangan terlalu greedy karena Martis dari Pixie juga mulai sakit. Jangan lupa dia punya Hunter Strike, dan sudah ada satu ejector kali ini ke arah Pixie. Masih ada conceal juga, Sky maju ke depan dan berhasil mendapatkan satu kill.
Fundul juga harus down, Sky juga harus down. Oh no, menyisakan 3 lawan 3 kali ini. Oh my god, tapi lihat gimana seorang Stacy, dia pinter banget untuk cari celah di Fundul, dan sayang banget Sky tadi masih berhasil terkena boneka terakhir dari seorang Run dan langsung aja dijab sama seorang Fancy. Wow, ini dia menyisakan 3 lagi nih, 3 lawan 3 lagi. Namun kehilangan 2 damage dealer ini menjadi penting juga. Namun kali ini kita lihat Earl yang bandel banget, dia masih berani untuk kebuka vision. Dia masih punya LA juga sih sebagai frontliner tambahan. Sementara kalau kita lihat dari alter ego, ini Stacy-nya bener-bener main point banget sih. Dia tahu timing kapan dia masuk, dan tadi ketika dia masuk, dia berhasil dapetin kill ke arah Fundul. Iya, itu dia. Dan ini menjadi game yang benar-benar seru banget, teman-teman. Gila, sekarang 157k. Langsung aja ditancapin, teman-teman. 1 like sama dengan 1 doa untuk tim kesayangan kalian bisa menang. Oke, namun kali ini Lord mulai diinisiasi lagi sama teman-teman alter ego. Udah mulai dibuka lagi kali ini Elemon yang ada di depan bersama dengan roda gila. Namun Run Winter Trance-nya udah dibuka dan masih punya pasif untuknya. Sementara Cincau di bagian belakang juga coba diincar. Masih ada Shadow Kill yang masuk. Kali ini Immortal yang pecah. Masih punya Wind of Nether juga dan flicker yang sangat baik. Kali ini coba di backup, namun masih ada Immortal dari Stacy. Masih coba dikejar lagi kuat Shadow. Nangkap langsung, tumbang juga ternyata dari Cincau. Harus sedikit defensif kali ini dari Gpex. Oh my god, tapi nggak masalah. Sekarang Funi yang sudah bakalan kembali hidup bersama dengan seorang Sky. Tapi karena mereka sekarang kekurangan 1 orang lagi, Cincau bakalan up dalam 72 detik ke depan. 1 menit lebih. Bisakah GPX Ladies menahan gempuran dari 5 orang alter ego nih? Gila, ini lama banget sih, 70 detik 2 kali spawn minion ini jadinya. Dan kali ini Lordnya mulai diinisiasi, bahkan Earl-nya udah nggak ditoel, dikasih aja udah, biarin Earl-nya jalan. Dan kali ini jalan baliknya yang mulai ditutupin, Lordnya di cancel lagi. Masih ada LA juga di bagian belakang yang ngebuka vision, namun harus dikit hati-hati. LA nggak boleh terlalu depan juga nih, karena ada roda gila, dia masih bisa selamat juga. Sementara di sisi lain Fundul, dia harus menjaga posisinya dengan ekstra, jangan sampai ke pick off. Betul sekali. Wah, gila, ini benar-benar one Buset, defense. di buy one-in. Di buy one-in. Oh my god, aku tahu Ciwin tebal, tapi smart missile-nya juga ternyata memang sakit ya ke arah seorang Stacy yang minim banget dari segi defense-nya. Wah, ini Fancy Nancy kayaknya udah nggak pakai sepatu nih, larinya udah lama banget nih. Betul, udah lambat. Dan kalau kita Oh, iya lihat, benar. yes, udah nyeker teman-teman. Sisanya yang dia beli adalah Brute Force, dia bawa The Last Ace, ada One X juga, ada Kala Victor, Athena Shield, dan juga Immortal. Oke, namun Fancy Nancy gila banget, dia maju ke arah Sky-nya. Dan kali ini coba untuk di backup, mungkin sudah ada 1 Mountain Shocker yang keluar. Dan kali ini Pakitonya bisa kita lihat masih cukup kuat. Sementara Lordnya mulai diinisiasi, kali ini udah mulai setengah darah dari Lord. Ele udah ngebuka lagi kali ini dari visionnya bersama dengan Earl, dan harus membuat posisi. Teman-teman alter ego juga agak sedikit kocar kacir, namun backupnya masih belum datang. Kali ini masih fokus karena Lord di depan, dicoba ditutup kali ini sama Pixie yang damage-nya lumayan sakit. Sky-nya nggak boleh masuk dengan cuma-cuma. Sementara Ele masih sibuk bermain dengan Lord pastinya. Shadow Kill-nya udah keluar, dan kali ini masih melihat siapa Retribution yang berhasil mendapatkan. Dan Sky, ternyata Stacy yang berhasil mendapatkan Retribution-nya. Lord masih bisa di-secure sama alter ego. Oke, tapi ternyata Fancy Nancy pun berhasil menumbangkan. Oh sorry, ternyata yang menumbangkan adalah Fumi Eko. Dan ini malah membuat Run berhasil di take down oleh seorang Ciwin. 1 orang lagi-lagi menghilang dari roster teman-teman alter ego Nyx. Dan ini walaupun mereka mendapatkan Lord, tapi kalau misalnya kurang Run sebagai salah satu magic damage terbesar yang mereka miliki, ini malah jadi bahaya nggak sih, Colin? Bahaya banget kali ini, seperti posisinya Earl yang memang dia punya immortal, tapi ini bahaya banget. Ejector dilempar lagi, masih bisa repositioning dengan Falling Star Moon. Barusan backup datang, coba untuk dikejar lagi Earl-nya, namun sakit banget kali ini Vitara Strike-nya, dan harus mundur dulu coba untuk clear Lord di arah mid lane secepat-cepatnya, karena memang masih ada 2 damage juga sih, 3 damage dealer-nya bahkan masih siap. Iya, tapi Earl dan juga Sky, dia masih harus pulang dulu nih Colin, karena mereka juga cuma sekarat. Dan ini berarti Lordnya bakalan semakin dekat lagi ke dalam pekarangan base yang dimiliki oleh teman-teman dari GPX Ladies. Masih bisa di defense sepertinya, tapi kalau udah ada Falling Star Moon yang langsung dikeluarkan sama seorang Fumi Eko. Dan di bawah juga masih ada Pixie yang bakalan langsung menemani ke arah seorang Stacy. Tapi udah bakalan coba untuk menahan 2 orang dari alter ego. Sementara itu minionnya sudah semakin banyak masuk lagi. Oke, dan oh no, Vitara Strike yang bagus banget kali ini ke arah Fumi Eko. Untungnya masih bisa selamat, dan Mountain Shocker juga dibuka. Masih ada
Frostmourne Shield sepertinya masih bisa lari dari Mountain Shocker barusan, dan kali ini Conceal bisa kita lihat mengincar ke arah Stacy. Hati-hati Stacy karena sudah ada satu Unstoppable Force, langsung di ejector lagi. Dan ada shadow kill defensif juga dilakukan, namun kali ini masih bisa mundur dengan kuat pastinya dari Stacy. Sementara di sisi lain Pixie, agak sedikit out position sih ini dari Pixie, cuman memang susah banget buat dikejar karena memang terlalu tanky juga sih dari Pixie-nya. Sama kayak Earl, dia juga mainnya jauh banget, tapi kalau udah ada Pixie juga yang datang, kayaknya Earl udah gak bakalan majuin lagi sih untuk dia ejector seorang Pixie. Pixie juga ketebelan, jadi kayak udahlah males gitu. Jadi sama-sama males, tapi bedanya sama Ciwin, dia tadi dapetin kill, bahkan dia mau solo kill Hayabusa sih. Itu udah bahkan tadi dia juga dapetin kill ke arah Run ya. Ya, dia ngeflank ke belakang dan dikejar-kejar gitu kan. Wah. Dan kali ini ya mulai lagi dari Earl, dia coba untuk mengejar lagi, dia udah nggak bisa makan depannya, dia berani untuk masuk ke belakang, dan kita bisa melihat di mana frontliner salah satunya adalah Ele. Namun Cincau hati-hati, dia terlalu out position, masih punya entropi untungnya, dan tapi sudah ada satu flank yang dilakukan sama Fancy Nancy kali ini. Coba untuk dikejar kah? Ada Elemon yang menabrak dengan roda gila, masih bisa mundur lagi kali ini. Terus posisinya udah ke bait. Tortoise Poisons yang udah ke-bait, tapi kalau dilihat juga wave-nya ini cukup besar. Teman-teman dari Apex Legends sudah mulai harus melakukan clearing minionnya, dan Cincau di sini yang bakalan clearing juga ditemani oleh seorang Ciwin. Tapi sementara itu udah ada penetrate flag juga yang dikeluarkan oleh seorang Kuni supaya dia bisa meng-clear area mid lane dengan cukup cepat. Sementara itu Stacy, dia menghilangkan jejaknya dulu dari map. Yes, dia benar-benar sabar dulu, dia nunggu di pinggir map, dan ketika ada yang coba nge-push nanti bisa banget untuk langsung dimakan. Apalagi kalau nanti yang nge-push Sky gitu kan, atau lagi yang nge-push Cincau. Ya, Paling enggak untuk ngeluarin Immortalis sih bisa ya. minimal pecahin lah ya. Betul. Dan itu berarti mereka juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan salah satu teman-teman dari Apex Legends tentunya. Tapi lagi dan lagi Federal Strike bakalan dipakai oleh seorang Kuni untuk bisa meng-clearing minion yang ada dengan cepat. Oke, dan ini Pixie-nya benar-benar nggak bisa di shutdown apa, karena ya kalau dilihat pergerakannya tuh benar-benar dia ngebait banget sih memang di depan, cari infonya benar-benar gila banget. Dan kita lihat sudah ada Fancy Nancy kali ini ejector juga karena Pixie, masih ada Peter Strike juga jadi follow up. Dan kali ini hati-hati karena dari Molinanya juga mulai keluar dan harus sedikit mundur dari kedua tim. Ada satu split push yang coba dilakukan dari Fumi Eko di arah bottom lane. Iya, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Lord ke-6 kita sudah hadir ke dalam Lane of Dawn, dan ini sudah mulai memasuki menit ke-48. Hashtag caster lembur. Gila, ini 1 jam dah gas, ayo, karena udah ada 162 ini total viewer kita 162.000 yang lagi nonton sekarang. Jangan lupa di subscribe karena besok masih ada hari terakhir untuk grup stage kita. Yes, betul sekali. Jadi jangan lupa teman-teman, satu like sama dengan satu doa untuk tim kesayangan kalian supaya Run. bisa mendapatkan 1 poin lagi. Tapi Run-Runnya udah mulai dicari lagi, dibanting lagi tentunya. Tapi udah mulai datang juga, udah ada Conceal yang dikeluarkan, udah ada Molina Blitz lagi dan lagi. Tapi lihat, dia cicilin pakai Smart Missile, dia banting lagi. Tapi masih punya pasif karena tadi adalah Immortal, bukan pasif Nana. Oke, dan ini berarti Earl yang posisinya terancam. Kita bisa lihat di mana teman-teman dari Alter Ego udah mulai mendekati dari Earl, namun lari yang sangat cepat akhirnya masih bisa selamat lagi. Sementara kalau kita lihat di mid sudah ada Elemon juga nih yang coba untuk nempel ke arah Fumi Eko. Coba ditempelin lagi, kali ini masih ada efek slow, tapi larinya masih cukup cepat dan masih bisa survive lagi. Betul sekali, Fumi Eko ini benar-benar nyebelin banget. Tapi kalau udah dibanting kayak gitu, kayak kaget sih. Udah kena tembok juga, sampai melayang, bahkan sampai kayak sempat berhenti di udara sedikit. Tapi kalau ngelihat ke arah Pixie, dia benar-benar sama annoyingnya kayak Ciwin. Benar-benar berani banget, padahal dia pakai Martis yang kalau kita bilang mungkin movement speednya gak secepat seperti Ciwin dengan menggunakan ejector. Tapi dengan adanya anti crowd control yang dia miliki, itu menjadi bekal dia untuk bisa in and out dari bait-bait yang dia coba lakukan. Yes, ini gila banget sih pastinya, karena memang sebenarnya kalau mau di highlight dari Fancy Nancy juga dia gila loh. Kayak dia bener-bener bisa banget ngeflank ke belakang, mencari positioning yang oke. Dia bisa banget ngejar posisi dari Fundul, dan ini satu catatan di mana Fundul tidak menggunakan immortality. Otomatis Fundul ini menjadi target yang cukup oke, dan kali ini ada satu ejector ke arah Fumi Eko. Coba untuk di commit kali ini sudah datang teman-teman dari Gapex lainnya, namun informasinya sudah didapatkan. Pixie di bagian depan, namun kita bisa lihat dari Ele. Coba untuk commit ke arah Run kali ini tidak punya pasif, seharusnya masih punya Winter Transient dan backup mulai berdatangan. Ele cukup tanky, sementara ada satu split push juga yang dilakukan sama Stacy. Jadi nggak harus mundur juga dari LA-nya. Iya, dan ini juga masih ada 2 orang sebenarnya dari Funi dan juga dari Cincau.
Cincau yang masih bisa melakukan clearing terlebih dahulu. Tapi Entropinya ke arah depan ini benar-benar berani banget dari seorang Cincau. Dan dia coba untuk mengejar ke arah seorang Stacy, tapi sepertinya agak cukup kesulitan. Sementara itu Nancy udah mulai terkena, tapi udah ada ejector juga yang cukup bagus dari seorang Ciwin, tapi harus mundur ke belakang. Masih ada backup juga dari Cincau, masih ada juga roda-roda yang diberikan oleh seorang Elemon. Sementara itu di area mid lane masih ada Skye yang ditemani oleh seorang Putih. Tapi Earl-nya udah menjadi cukup bahaya, udah banyak banget dari sabetan seorang Stacy yang dikeluarkan. Tapi Cincau masih bisa selamat, masih punya immortality, tapi Earl harus take down. Oke, dan ini tidak ada kali ini untuk bahkan 90 detik itu ya. Oh Yes. enggak, itu 90 apa 60 sih, gak kelihatan lagi kan. 83 harusnya. Ya ampun, banyak banget kan. 60 ya, karena dia 63. pakai emblem support soalnya kan. Yes, Jadi full dia lebih yourself cepat. together, betul. 10% Namun- itu berasa banget sih. Berasa 10%. banget, apalagi di late game kayak gini. Namun kali ini Lordnya mulai terekspos, bakal coba dikontes atau enggak nih, karena sudah ada dua preman, yaitu Fancy Nancy dan juga Pixie di bagian depan. Elemon, dia coba untuk paksa buka vision dan sakit banget. Awas Pixie, itu yang gebuk Sky kan sakit banget. Dan Sky-nya juga nggak boleh terlalu greedy karena terlalu out position, bisa langsung dipanis. Namun Lordnya masih coba dipegang. Dan di sisi lain sudah ada Fancy Nancy yang siap nge-flank ke arah Sky Pixie. dan sakit banget damage-nya. Sky-nya masih mundur dengan Traceless. Untungnya Pixie masih selamat, namun Immortal pecah. Sky yang bakal coba untuk diincar kali ini masih bisa selamat juga, masih ada stun dan backup dari Cincau. Harus tumbang juga ternyata, namun Cincau yang out position masih bisa mundur dengan Entropy. Masih bisa mundur lagi dari keduanya. Oh my god, Elemon pun masih berada di area depan. Benar-benar stay untuk melindungi teman-teman dari Gapex Ladies. Ini Ele sudah hampir kembali ke role aslinya, di mana dulu dia menjadi tank untuk Yes. teman-teman dari salah satu tim Ladies. Dan sekarang dia udah bakalan menggunakan Shield Unite-nya untuk keliling-keliling aja di lane of dan menggantikan peran Siwin sampai dia datang ke area depan. Yes, betul banget, karena dari L-nya juga udah mulai spawn. Dan ini udah mulai bahaya banget pastinya, dimana Pundul udah ngebuka Vita Strike-nya juga ke arah mid lane dan coba ditabrakin dulu dari Molene. Sementara ada Earl-nya posisinya agak sedikit ke depan memang, tapi dia cukup tanky, jadi dia masih bisa selamat juga. Dan kita bakal lihat Cincau, dia sibuk untuk melakukan push terlebih dahulu. Dan kita lihat Pundul juga langsung mencari posisi lagi. Sementara kita lihat di mid lane Elemon coba ditabrak kali ini dan masih ada Shadow Kill, masih bisa bertahankah? Kita bakal lihat juga karena sudah ada satu Vita Strike dan Ejector yang sangat baik kali ini karena Fancy Nancy masih punya Winter Transition juga, namun Sky harus tumbang terlebih dahulu. Fancy Nancy juga tumbang, Ele langsung pulang dengan rodanya dan kali ini satu bayar satu jadinya. Yes, tapi lihat betapa banyak immortal yang sudah mulai dipecahkan juga tentunya oleh teman-teman dari Gapex Ladies. Contohnya Fumi Eko dan juga Pixie yang sudah berhasil lepas dari immortalnya. Dan sekarang Funi juga nggak punya immortal bersama dengan Ciwin. Dan ini menjadi mata bahaya, tapi Pixie sendiri karena dia masih punya immortal ternyata sudah bakalan langsung saja coba untuk kabur ke belakang. Tapi backup dari Run juga sepertinya tidak cukup dan bahkan langsung berhasil untuk ditumbangkan kembali. Dua orang dari Alter Ego Nyx sudah berhasil menghilang, ditukar oleh satu orang Skye. Gimana menurutmu? Gila, ini dua pemain yang harus tumbang dan ini spawnnya lama banget loh. Kalau emang mau bikin gerakan, sekarang sih waktunya untuk GPX. Namun kalau kita lihat dari Stacy juga, dia benar-benar split push, nggak dikasih kendor. Hati-hati karena memang ketika udah sampai menit segini, fokusnya makin berkurang lagi. Jangan sampai kena split push karena sudah ada satu roda gila dari Ele yang berhasil menabrak ke arah Stacy, namun larinya terlalu lama dari Ele dan nggak bisa mengejar. Namun ada satu unstoppable, ejectornya belum ada, coba ditempelin kali ini dengan smart missile. Sudah ada satu backup juga dari Run, coba ditabrak lagi kali ini, namun ada Molina Blitz, ada Shadow Kill juga, namun terlalu tanky keduanya. Vita Strike keluar, masih punya kuat Shadow untuk mundur. Yes, masih ada Quad Shadow yang tadi udah sempat dikeluarkan oleh seorang Stacy juga. Dan tadi salah satu gerakan yang cerdik juga dari seorang Ciwin, dimana dia langsung majuin bareng sama Elemon bagi damage-nya. Dan dia masih bisa bertahan tentunya. Karena kalau kita lihat sendiri, oke, durasinya mungkin akan lebih bisa bentar, tapi lebih sakit. Betul, damage yang diterima bakal lebih besar juga pastinya. Dan ini lotnya udah mulai terbuka nih, namun Sky harus defense. Intinya harus ada satu pemain dari GPX yang defense. Karena kalau enggak minionnya itu udah gede-gede semua, bakal sulit banget sih jadinya. Dan jangan lupa kali ini Fancy Nancy sudah kembali ke lane of down, di mana dia udah maju lagi di depan dengan Konoko Strike-nya. Untungnya masih bisa selamat, namun Fumiko sepertinya mengincar ke arah Fundul di bagian belakang. Coba untuk di backup dulu kali ini. Hati-hati. What, terlalu out position sepertinya. Masih ada satu ejector juga dan what? Stacy ternyata berhasil di kill sama Sky. Oh my god, malah Solo kill. solo kill harusnya, dan itu berarti dia bakalan menjadi satu kesempatan yang cukup baik. Bahkan Ciwin pun sampai mengeluarkan flickernya untuk mengejar ke arah seorang Fumi Eko. Gila, mereka buy one di atas loh tadi. Ketika ada fight yang berlangsung di dekat North, mereka buy
by one di atas dan Stacy berhasil ditumbangkan. Tidak ada Stacy kali ini dan langsung coba inisiasi ke arah Lordnya. Namun lihat dulu bagian depan, preman di depan masih gak bakal mundur. Ada Pixie dan ada Fancy Nancy. Coba diganggu kali ini posisi dari Fundul dan ini benar-benar bahaya juga. Jadi jangan sampai terlalu overcommit pastinya dari teman-teman GPX, di mana Cincau udah mulai low. Fumeko coba masuk lagi kali ini mengejar ke arah Cincau dan ada satu ejector yang bagus banget. Super position juga sakit banget dan berhasil menumbangkan Fumeko. Fumekonya juga harus tumbang ternyata. Oh my god, ini benar-benar teman-teman dari Alter Iconic dan juga GPX Lady saling membalas satu sama lain. Tapi Runtronnya kalau misalnya Runtron bisa diincar, ini masih jadi Wah. malapetaka tentunya untuk teman-teman dari Alter Iconic. Masih ada pasif yang dikeluarkan, langsung saja mega kill untuk seorang Cincau. Oke, Fundul kali ini yang bakal menjadi target masih bisa selamat ternyata dan Pixie harus tumbang. Next target Fancy Nancy coba dikejar kali ini langsung dengan ejector dari coba untuk buying time dulu dengan Konoko Strike dan coba dikejar lagi ejector yang baik. Immortalnya pecah, langsung coba di hit lagi dan harus tumbang sepertinya. Yes, wipe out berhasil diamankan. Langsung aja ke area mid lane, mid. Tapi kalau misalnya Fundul yang harus awas, sendirian, defense-nya susah. tolong, defense-nya susah, pulang satu harusnya. Dari seorang Cincau, dia yang sepertinya bakalan coba untuk pulang, tapi sepertinya masih bisa ditahan sama seorang Puni. Dan mereka bakalan langsung all in Shadow lagi kill. untuk maju ke area depan. Tapi Shadow Kill-nya tadi sudah Fokus dipakai, core. jadi fokus core. Israel ternyata mendapatkan comeback-nya lagi. Oh my god. GPX anti pecah. Wow. Gila banget. 2-0. Hampir 1 jam 56 menit 55 detik. Harusnya ini menjadi game ladies yang salah satu game ladies yang terlama sih. Gila sih dia bisa dapetin comebacknya lagi. Dia udah di ujung tanduk banget tadi dari GPX. Dimana ini udah 2 kali loh kejadian kayak gini, udah 2 kali sumpah. GPX ini udah berada di ujung tanduk dan akhirnya bisa comeback lagi. Gila sih. Dan kalau kita lihat dari Alter Ego ya, Stacy wajib banget sih dia keluar sebagai MVP karena dengan split pushnya, dengan tadi timing masuknya, trapnya itu gokil banget tadi dari Stacy. Wow. Ini benar-benar speechless banget. Yang perlu di-note, kalau menurut aku pribadi ya,